Bab 1341. Kebenaran dan Pembunuhan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Keempat penjaga yang berada di ambang kematian dan keempat tetua Gunung Li memandang Zhao Yu dan Nyonya Qi. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata menggelikan ini, mereka pasti akan mencemooh dengan tidak percaya. Namun, kata-kata ini berasal dari Nyonya Qi yang pernah berbagi ranjang dengan Kaisar Qin Agung. Selama bertahun-tahun, penduduk kota Xiangyang berspekulasi tentang alasan mengapa Kaisar tiba-tiba memenjarakan Nyonya Qi di Istana Dingin. Terlebih lagi, ia juga semakin menjauh dari putranya, Zhao Yu. Setelah sekian lama, jawabannya akhirnya ditemukan. Mereka menatap orang yang selama ini mereka setia tanpa syarat, Kaisar Qin Agung yang agung dan perkasa, berharap mendapatkan penjelasan. Sayangnya, Kaisar hanya menggelengkan kepalanya tanpa suara sambil tersenyum. Pipinya menempel di tanah, dan dia tidak bergerak untuk mengangkat kepalanya. Zhao Yu membantu Nyonya Qi untuk maju. Dia menarik napas tajam ketika melihat reruntuhan yang dulunya adalah aula ketenangan mistik. Sebelumnya, Zhao Yu terus-menerus mendesak Nyonya Qi untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika akhirnya mengetahui kebenarannya, dia terkejut untuk waktu yang lama. Setelah mempertimbangkan hubungannya dengan Lu Zhou dan Ming Xiyin, Zhao Yu dan Nyonya Qi bergegas menghampiri. Nyonya Qi merasa tidak nyaman dengan bau darah yang menyebar di udara. Setelah beberapa saat, dia menatap Kaisar Qin Agung yang tampak lesu yang terbaring di tanah dan bertanya, "Jenderal Meng, apakah saya benar?" "Saya." Nyonya Qi menyela, "Pada titik ini, apakah Anda masih ingin menyembunyikan kebenaran? Apakah ada gunanya? Apakah Anda takut akan dikutuk karena membunuh Kaisar setelah Anda mati?" Kaisar akhirnya berusaha untuk duduk. Ia meletakkan tangannya di tanah dan berjuang lama untuk duduk, tetapi tidak ada yang datang membantunya. Kemudian, ia perlahan mundur. Butuh waktu lama baginya hanya untuk menempuh jarak 3 hingga 4 meter. Ketika akhirnya ia bersandar di tangga, matanya yang cekung bertemu pandang dengan Nyonya Qi. "Nyonya Qi, Anda sangat pintar. Aku sudah tidur di sebelah Kaisar selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu kebiasaannya? Dia tidak suka cendana, dia tidak suka tidur miring, dan dia tidak suka mencuci muka dengan air panas, dia suka tidur telentang dan mencuci muka dengan air dingin," kata Nyonya Qi, mengenang masa lalu. Faktanya, ada banyak hal yang tidak tahan terhadap tekanan Peng Scrutiny. Sayangnya, tidak ada yang berani menyuarakan keraguan mereka pada saat itu. Meskipun Jenderal Meng berusaha sangat keras untuk belajar dan meniru Yang Mulia, kebiasaan Jenderal Meng sudah tertanam dalam dirinya dan tidak dapat diubah, kata Nyonya Qi. Kaisar Qin tertawa kecil. "Ini adalah kerajaan yang kutaklukkan, mengapa aku harus memberikannya kepadanya?" Nyonya Qi tetap diam. Kata-kata Kaisar itu sama saja dengan pengakuannya. Ming Xiyin menatap Kaisar tua itu dengan ekspresi rumit dan mundur 3 langkah. "Sebelum menyerang Jin Agung, aku, Si Qishu, dan Bai Yi menyerang kota-kota dan menaklukkan wilayah tersebut. Kami berjuang dengan gagah berani untuk membunuh musuh dan mengusir kaum barbar. Seharusnya kami diberi wilayah, tetapi tahukah kau apa yang dia lakukan?" Nyonya Qi berkata dengan marah, "Apapun yang Yang Mulia lakukan, tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa Anda tidak setia." Kaisar tidak terpengaruh oleh kata-kata Nyonya Qi. Ia telah merenungkan tentang kesetiaan dan pengkhianatan selama bertahun-tahun. Pada tahun-tahun awal, hati, pikiran, dan jiwanya tersiksa setiap hari. Namun, perlahan-lahan ia menjadi mati rasa dan mengembangkan hati yang keras seperti batu. Kaisar, atau lebih tepatnya, Meng Ningxi berkata dengan gelisah, "Dia takut prestasi saya akan menutupi prestasinya, dia takut orang-orang di pasukan saya akan memberontak. Selama pertempuran di Gunung Xiao, banyak sekali prajurit kita yang terluka dan tewas. Dia menolak mengirim bala bantuan dan menundanya sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar." Matanya membelalak, dan dia menjadi semakin gelisah saat berkata, "Jika Anda melihat prajurit Anda dibunuh, Anda akan mengerti bahwa dia pantas mendapatkannya." Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka ada rahasia sebesar itu di balik pertempuran di Gunung Xiao. Meng Ningxi terbatuk beberapa kali. Suaranya semakin lemah saat dia berkata, "Aku, Meng Ningxi, telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun, semua orang mengira aku lemah, tidak ada yang tahu kekuatan sejatiku, apalagi Kaisar. Aku bahkan tidak takut pada Guru Agung, jika Kaisar ingin aku mati, aku tidak punya pilihan selain mati, namun, jika aku ingin membunuh Kaisar, siapa yang bisa menghentikanku?" Kalimat terakhir diucapkan dengan gigi terkatup rapat. Pada titik ini, Meng Ningxi masih menyimpan dendam dan tekad yang begitu besar. Keteguhan dan auranya membuat orang bergidik. Pikirannya jernih, dan dia telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan sebagai Kaisar Qin Agung. Lu Zhou dengan tenang bertanya, "Apakah kamu menyesalinya?" "Aku tidak pernah menyesalinya, sejak zaman kuno, kesetiaan dan ketaatan penuh diharapkan diberikan kepada Kaisar,
dia tidak adil dan tidak bermoral kepadaku, jadi tidak perlu bagiku untuk setia kepadanya, kata Meng Mingxi sambil terkekeh yang kemudian berubah menjadi batuk. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari batuknya, dan ketika ia pulih, ia berkata, aku membunuh semua orang selama pertempuran di Gunung Xiao, tidak ada yang selamat, aku satu-satunya yang selamat, aku menjadi penguasa suatu negara dan mengantarkan era perdamaian, di Qin Agung, rakyat hidup dan bekerja dengan damai, mereka bernyanyi dan menari, bahkan dunia kultivasi pun damai, semua orang seharusnya berterima kasih kepadaku, aku seharusnya diabadikan untuk ini. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Yang akan diabadikan adalah nama Kaisar Qin Agung, bukan Meng Mingxi, kau, Meng Mingxi, menanggung kejahatan pemberontakan dan pembunuhan raja. Petik 2. Sebelum kau meninggal, kau masih saja melontarkan kebohongan yang tak berarti, apa gunanya? Nyonya Qi menggelengkan kepalanya. Meng Mingxi berkata dengan tegas, aku tidak berbohong, ini benar, sayang sekali, selangkah lagi, dan aku pasti berhasil. Sulit membayangkan Kaisar Qin Agung yang dihormati semua orang adalah seseorang yang akan melakukan apa saja hanya untuk mencapai tujuannya. Demi tahta, kau memilih untuk menghancurkan klan Meng, tanya Lu Zhou. Kata-kata itu bagaikan menabur garam di luka Meng Mingxi. Matanya membelalak, dan dia tersedak. Ekspresinya sulit dibaca, rumit. Dia bergantian antara tertawa dan menangis saat berkata, aku tidak punya pilihan dengan klan Meng dan Qin Agung. Bagaimana mungkin ada dua Meng Mingxi? Dengan ini, kebenaran terungkap. Mingxi Yin melesat keluar dan mencengkeram kerah Meng Mingxi. Bahkan seekor harimau pun tidak memakan anaknya, kau lebih buruk daripada binatang, aku akan membunuhmu. Mingxi Yin mengangkat tangannya, membentuk segel energi dari Qi primordial. Meng Mingxi menatap Mingxi Yin dengan mata cekung. Ia berusaha keras untuk tetap membuka matanya, dan mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali sebelum berkata, jika kau bisa menyingkirkan kebencian di hatimu dengan ini, maka lakukanlah. Kau pikir aku tidak akan melakukannya? Desis. Saat segel energi itu berjarak setengah inci dari leher Meng Mingxi, segel itu berhenti. Meng Mingxi tidak menghindar. Dia masih memiliki lebih dari 10 bagan kelahiran. Meskipun dia berada di ambang kematian, jika bagan kelahirannya meledak, Mingxi Yin akan terlempar. Namun, dia tidak melakukannya. Meng Mingxi tertawa dan menangis sambil terus bergumam, aku telah mengecewakan leluhur klan Meng. Kemudian, ia mengangkat tangannya yang keriput dan mencengkeram lengan Mingxi Yin dengan kekuatan yang besar. Bunuh aku, bunuh aku. Semua orang menghela napas. Tidak ada seorang pun yang membantu Mingxi Yin atau memberinya nasihat. Setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing. Sulit bagi orang luar untuk ikut campur dalam urusan keluarga. Karena ini adalah urusan keluarganya, dialah yang seharusnya menyelesaikannya. Wus, wus, wus. Banyak sekali kultivator, pengawal kerajaan, dan tentara yang terbang di atas. Siapapun yang menerobos masuk ke istana kerajaan akan dibunuh tanpa ampun. Meng Mingxi berkata, apakah kau melihat betapa setianya prajuritku, bisakah kau melihat hati mereka, seandainya dia bahkan 1/10 dari diriku, apakah aku perlu menempuh jalan ini, lakukan, bunuh aku. Siapapun yang menerobos masuk ke istana kerajaan akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang mengabaikan para kultivator, pengawal kerajaan, dan tentara yang baru saja tiba. Lu Zhou melihat sekeliling sebelum matanya tertuju pada aula ketenangan mistik. Kemudian, dia berkata, kau bilang formasi ini tak bisa ditembus. Akan kutunjukkan padamu. Suara mendesing. Lu Zhou mengetukkan jari-jari kakinya ke tanah dan terbang ke langit. Kemudian, dia mengangkat tangannya sebelum sosok tak bernama muncul dalam wujud pedang. Bab 1342. Kembali ke kekosongan agung. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Semua orang memandang ke langit. Para prajurit, pengawal kerajaan, dan kultivator menatap orang itu dengan kebingungan, tidak tahu apa yang sedang ia coba lakukan. Makhluk tak bernama itu mulai berlipat ganda dari 1 menjadi 2, lalu 4, 8, hingga 16. Ia terus berlipat ganda, membentuk lingkaran di sekitar Lu Zhou. Teratai emas mekar di bawah kakinya, dan pedang-pedang yang berkilauan mencuat seperti kristal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 1 juta pedang energi muncul di langit. Petik 2. Lu Zhou tidak berhenti membentuk pedang energi. Setelah beberapa tarikan napas lagi, jutaan pedang energi itu berlipat ganda beberapa kali lagi. Kekuatan dari jutaan pedang energi itu sangat dahsyat. Suara mendesing. Lu Zhou memegang benda tak bernama itu dan mendorongnya ke depan. Dengan itu, jutaan pedang energi melesat ke arah para kultivator dan prajurit yang mengelilingi mereka dari segala arah seperti hujan meteor. Hosh, hosh, hosh,
Hosh! Hosh! Pedang-pedang energi itu bagaikan naga yang berenang di langit. Mereka melesat melewati sisi, telinga, lengan, dan di antara kaki setiap orang. Mereka menembus cakrawala, koridor istana kerajaan kekaisaran, dan ubin-ubin mengkilap, melesat melewati dinding istana menuju jalan-jalan kota Xiangyang. Lu Zhou mengendalikan makhluk tak bernama yang telah diresapi kekuatan ilahi dan melayang lebih tinggi ke langit. Qin Renyu tak kuasa menahan tepuk tangan. Di dunia ini, satu-satunya orang yang memiliki penguasaan jalur pedang seperti ini dan mencapai jalur pedang penciptaan adalah kakak Lu. Yu Sangrong, yang juga mahir dalam ilmu pedang, memandang langit yang dipenuhi pedang energi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yuaner kecil menatap Yu Zhenghai di sebelah kiri dan Yu Sangrong di sebelah kanan sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kakak senior tertua, kakak senior kedua, kalian juga bisa melakukan ini, kan?" Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menggelengkan kepala. Mereka sama sekali tidak mampu melakukan hal ini. "Ini, luar biasa," kata Yuan Lang. Ke-48 pendekar pedang lainnya mengangguk setuju. Ke-49 pendekar pedang itu menguasai jalur pedang. Mereka terampil menggunakan pedang, formasi, dan berbagai macam gerakan yang memukau. Namun, pedang energi Lu Zhou benar-benar menunjukkan kata megah secara ekstrim. Mereka merasa minder. "Aku merasakan kekuatan Dao," kata Qin Renyu. Ke-49 pendekar pedang itu mengangguk. Bagi seorang guru agung, mengerahkan kekuatan Dao adalah hal yang sangat mendasar. Namun, ini adalah pertama kalinya Qin Renyu melihat seseorang menggunakan kekuatan Dao untuk melipat gandakan pedang energi. Sebenarnya, Lu Zhou sudah lama mengetahui keberadaan kekuatan Dao ketika dia menggunakan kekuatan deduksi tak terbatas untuk menemukan kelemahan formasi tertinggi. Sebelumnya, dengan begitu banyak gangguan, tidak mudah untuk menghancurkannya. Namun, karena sekarang tidak ada yang menghentikannya, dia bisa fokus untuk menghancurkan formasi tertinggi. Formasi tertinggi adalah formasi kuno yang langka, ia jauh lebih unggul daripada 10 formasi agung. Kelemahannya bukanlah lingkaran cahaya di atas aula ketenangan mistik. Ia dibangun dengan kota siang di tengahnya. Struktur kota adalah kerangkanya, dan tanah adalah fondasinya. Meng Mingxi tidak berbohong ketika mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan formasi tersebut. Bahkan dirinya sendiri, yang mengetahui kelemahannya, tidak dapat menghancurkannya kecuali jika ia memiliki cukup kultivator untuk mencakup semua arah. Namun, hal itu berbeda bagi Lu Zhou yang menggunakan kendali kuatnya dan melepaskan jutaan pedang energi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Meng Mingxi terstunet. Ia dengan keras kepala tetap membuka matanya. Tubuh dan bibirnya gemetar saat ia terhuyung mundur, melepaskan diri dari cengkeraman Ming Shi Yin sebelum jatuh di tangga. Betapa menakutkannya ketidaktahuan. Ia mengira pihak lain hanyalah seekor katak di dasar sumur sampai ia menyadari bahwa dirinya lah katak itu. Desis. Saat pedang energi itu mendarat di tanah, bumi bergetar. Para prajurit biasa jatuh ke tanah sementara para petani dan pengawal kerajaan berdiri terpaku di tempat, terlalu takut untuk bergerak. Kemudian, pedang energi dari radius 100 mil muncul dari tanah. Dengan demikian, kemegahan mistik Tranquility Hall meredup sepertiganya. Semua pedang energi itu terbang kembali dalam urutan yang sama dan melesat melewati tubuh, telinga, dan bahkan menyentuh titik-titik vital setiap orang. Mereka terbang kembali ke arah yang tak bernama, dan ketika semuanya berkumpul, mereka menyatu menjadi satu lagi. Merusak. Setelah itu, Lu Zhou menekan tangannya ke bawah, dan yang tak bernama terbang menuju lingkaran formasi di aula ketenangan mistik. Jangan! Meng Mingxi mengerahkan kekuatan terakhirnya saat itu juga. Dia mencoba terbang ke atas tetapi ditangkap oleh Ming Shi Yin dan ditekan ke tanah. Ledakan. Sosok tak bernama itu menembus inti formasi, menyebabkan cahaya dari aula ketenangan mistik meredup seketika. Energi dari formasi tersebut menguap, dan tulisan di tanah serta dinding pun meredup. Energi yang berasal dari kekosongan agung dikembalikan ke kekosongan agung. Tubuh Meng Mingxi menjadi lemas. Semangat, tekad, dan kegigihannya hancur bersamaan dengan formasi tersebut. Mundur. Pasukan bala bantuan istana mundur seperti air pasang. Dalam sekejap mata, tak seorang pun dari mereka terlihat. Petik 2. Lu Zhou menatap Meng Mingxi. Apakah ini kesetiaan yang kau bicarakan tadi? Meng Mingxi menggelengkan kepalanya. Lu Zhou bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Meng Mingxi tidak punya kata-kata lain untuk diucapkan kepada Lu Zhou. Pada saat ini, ia menyadari dunia telah menjadi gelap seperti formasi tersebut. Ia tidak bisa lagi melihat apapun. Ia juga tidak bisa mendengar orang lain, yang ia dengar hanyalah suara berdengung di telinganya. Kemudian, ia merasakan lautan kidantiannya menyusut dengan cepat. Dengan itu, ia melompat ke arah Ming Shi Yin dan berteriak,
cepat, bunuh aku, bunuh aku. Betapapun besarnya kebencian Ming Xiyin terhadap Meng Mingxi, dia tidak tega membunuh Meng Mingxi. Dia menggertakkan giginya dan mundur selangkah. Pada saat itu, Meng Mingxi melepaskan segel energi dan dengan kuat memegang Ming Xiyin. Ming Xiyin berputar dan melepaskan segel energinya juga. Ledakan. Meng Mingxi tidak menghindari segel energi tersebut. Ming Xiyin mengacungkan kait pemisah dan menebasnya ke dada Meng Mingxi, tetapi Meng Mingxi tidak melepaskannya. Meng Mingxi teringat akan pertempuran di Gunung Xiao ketika ia bertarung dengan musuh. Saat itu ia bertarung begitu sengit hingga tak merasakan sakit yang membakar tubuhnya. Semangat juang dan kebenciannya menghilangkan rasa takut dan membawa harapan serta kedamaian ke medan perang pada akhirnya. Sayangnya, semua itu akan segera sirna. Desis. Meng Mingxi menahan Ming Xiyin dan terbang menuju aula ketenangan mistik. Kakak keempat, Old Fort. Meng Mingxi kini bertarung tanpa mempedulikan nyawanya, mengabaikan gaya bertarungnya sebelumnya. Hal ini menyulitkan Ming Xiyin untuk melepaskan diri dalam waktu singkat. Desis. Sosok tak bernama itu menerobos langit dan menusuk dada Meng Mingxi. Bang! Meng Mingxi tidak menghindarinya. Ding, satu bagan kelahiran berhasil dihancurkan, hadiah, 1.500 poin prestasi. Meng Mingxi mengabaikan Lu Zhou. Dia terus menahan Ming Xiyin dengan sekuat tenaga dan memukul punggung Ming Xiyin. Istana kelahiran Ming Xiyin muncul seketika. Ming Xiyin berkata dengan gigi terkatup, dasar orang tua, kau masih belum menyerah untuk membunuhku. Meng Mingxi menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin kau mati, kau pasti sudah mati sejak lama. Kakak senior keempat dalam bahaya. Menghancurkan istana kelahiran dapat secara langsung menghancurkan semua bagan kelahiran seseorang. Pada saat itu, sebuah mutiara yang terang dan berkilauan muncul di atas aula ketenangan mistik. Kenapa kau tidak menyerah? Suara Lu Zhou terdengar. Meng Mingxi mengeluarkan istana kelahirannya dan tidak menyerang istana kelahiran Ming Xiyin. Dia tahu begitu dia melakukannya, bola di langit akan menghancurkannya. Baiklah. Meng Mingxi mengangkat tangannya yang keriput dan menggali ke dalam istana kelahirannya. Orang gila, seru Qin Renyu. Apa yang sedang dia lakukan? Menggali jantung kehidupannya. Keramik berlapis glasir ungu itu berputar, menarik istana kelahiran Meng Mingxi ke arahnya. Pada saat itu, Meng Mingxi melepaskan cengkramannya pada istana kelahirannya setelah menggali sebuah jantung kehidupan. Kemudian, dia berputar dan membanting jantung kehidupan itu ke istana kelahiran Ming Xiyin. Klik. Ming Xiyin langsung diterjang gelombang rasa sakit. Meng Mingxi tertawa terbahak-bahak setelah menempatkan jantung hidupnya ke istana kelahiran Ming Xiyin. Kemudian, dia mendorong Ming Xiyin menjauh. Ming Xiyin mendengus. Matanya merah karena marah saat dia menatap Meng Mingxi yang tersenyum menyeramkan. Begitu kekuatan bagan kelahiran Meng Mingxi meledak, keramik berglasir ungu itu pun ikut meledak dengan energi. Ming Xiyin menahan rasa sakit sambil menamparkan jantung kehidupan baru di istana kelahirannya. Aku membencimu, aku tidak menginginkannya, itu menjijikkan. Dor, 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 dor. Bagus sekali, aku ingin kau membenciku seumur hidupmu. Bantu aku, hidup, hidup, untuk klan Meng. Begitu suara Meng Mingxi berhenti, dia berubah menjadi patung es. Bab 1343. Rahasia token emas. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Apapun yang terjadi, Lu Zhou harus menggunakan senjata tingkat tak terhingga miliknya untuk mengalahkan Meng Mingxi. Meng Mingxi adalah sosok yang bengkok, ekstrim, dan gila. Dia mampu melakukan tindakan apapun selama tujuannya tercapai. Meskipun yang lain tidak tahu apa yang terjadi di kediaman Meng, berdasarkan sikap Ming Xiyin, bahkan jika mereka tidak mengetahui detailnya, mereka memiliki gambaran samar tentang betapa buruknya kejadian itu. Lagi pula, Ming Xiyin dan Meng Mingxi memiliki hubungan keluarga. Orang hanya bisa membayangkan perbuatan macam apa yang telah dilakukan Meng Mingxi sehingga membuat Ming Xiyin sangat membencinya. Ming Xiyin masih memukul istana kelahirannya, mencoba memaksa jantung kehidupan Meng Mingxi keluar. Dia ketakutan dan tak berdaya. Dia tidak memiliki kekejaman Meng Mingxi ketika Meng Mingxi akan mati, dia tidak bisa mencungkil jantung kehidupan itu. Dia duduk lemas, merasa mual. Ding, satu bagan kelahiran berhasil dihancurkan, hadiah, 1.500 poin prestasi. Notifikasi itu berdering 10 kali berturut-turut. Ding, target berhasil dibunuh, hadiah, 2.000 poin prestasi, bonus domain, 1.000 poin prestasi. Keempat tetua Gunung Li yang berlumuran darah menyaksikan patung es itu jatuh ke tanah. Mereka menatap Kaisar Qin Agung, tak tahu harus berpikir apa. Akhirnya, Cui Mingguang, yang telah duduk dengan susah payah, meratap, mengapa harus Meng Mingxi, mengapa?
Keempat tetua Gunung Li telah kehilangan semua semangat untuk bertarung. Orang yang selama ini mereka setia ternyata adalah seorang penipu. Dia bukanlah Kaisar Qin Agung, melainkan Meng Mingxi, yang membunuh Kaisar Qin Agung yang sebenarnya. Adakah yang lebih menjijikkan dari ini? Mereka sulit menerima kenyataan ini. Mereka semua menatap kosong ke angkasa. Nyonya Qi menoleh ke arah keempat tetua Gunung Li dan berkata, Kaisar Qin Agung telah lama wafat, kesetiaan kalian kepadanya patut dipuji, sayangnya, kalian setia kepada orang yang salah. Nyonya Qi, Anda jelas tahu yang sebenarnya, mengapa Anda tidak berbicara lebih awal, tanya Cui Mingguang. Negara ini tidak bisa tanpa penguasa bahkan sehari pun, setelah pertempuran di Gunung Xiao, dunia berada dalam kekacauan dan sangat membutuhkan stabilitas, lagi pula, bahkan jika aku berbicara, apakah ada yang akan mempercayaiku? Nyonya Qi berkata tanpa daya, dia bahkan bisa menyingkirkan semua orang di klan Meng untuk merahasiakan rencananya. Lalu, mengapa dia tidak membunuhmu? Tanya Cui Mingguang. Nyonya Qi menatap ke kejauhan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Itu karena hanya aku yang tahu rahasia token emas, sejak hari pertama dia kembali dari pertempuran di Gunung Xiao, aku sudah tahu dia penipu, namun, aku hanya bisa menahannya. Dia menghela napas sebelum melanjutkan, di satu sisi, dia ingin membunuhku untuk membungkamku, di sisi lain, dia ingin mengetahui rahasia token emas, dia mencoba berbagai cara untuk mengancamku agar memberitahunya rahasia token emas, dia mengirim seseorang untuk meracuniku sampai aku terbaring di tempat tidur. Rasa takut membuncah di hati Zhao Yu saat mendengarkan kata-kata ibunya. Lagi pula, dia telah beberapa kali menegur Meng Mingxi di masa lalu. Lagi pula, sebagai putra kaisar, dia diberi hak istimewa untuk sedikit tidak terkendali. Sekarang setelah dipikir-pikir, ada banyak sekali kesempatan bagi Meng Mingxi untuk membunuhnya. Apa rahasia dari token emas itu? Tanya Lu Zhou sambil menoleh ke arah Nyonya Qi. Nyonya Qi berkata, mereka menyembunyikan peta harta karun. Di mana 3 token emas lainnya? Tanya Lu Zhou. Nyonya Qi menunjuk ke aula ketenangan mistik dan berkata, selain istana ini, aku benar-benar tidak bisa memikirkan tempat lain di mana dia mungkin menyembunyikan mereka. Lu Zhou mengangguk dan melambaikan tangannya. Kong Wen dan kedua saudaranya terbang keluar dan mulai menjelajahi aula. Ada 3 area di dalam dan di luar aula, tetapi mereka tidak melewatkan satu sudut pun. Sementara itu, Qin Renyu berjalan maju dan mengamati pemandangan kehancuran. Dia menggelengkan kepala dan menghela napas. Dulu, Jenderal Meng dianggap sebagai talenta terbaik di generasinya, mengapa dia memilih jalan ini? Hati manusia sulit dipahami atau diprediksi, kata Lu Zhou. Itu benar, tak peduli bagaimana dinasti berubah, tak peduli berapa banyak waktu berlalu, sejak zaman dahulu kala, hati manusia adalah hal yang paling sulit dipahami, kata Qin Renyu sambil menghela napas. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari langit. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Semua orang mendongak dan melihat Fan Zong terbang di atas mereka. Dia buru-buru mendarat di depan Lu Zhou dan Qin Renyu dan menyapa mereka. Saudara Qin, saudara Lu. Qin Renyu mengerutkan alisnya. Kau benar-benar datang di waktu yang tepat. Fan Zong menunjukkan ekspresi malu sambil berkata, sejujurnya, saya tiba lebih awal, namun, saya tidak bisa masuk karena formasi pamungkas, saya mohon maaf untuk itu, jika boleh bertanya, apa yang terjadi? Lu Zhou melirik Fan Zong dan berkata, tidak ada urusanmu di sini, kau bisa pergi sekarang. Fan Zong tidak ada di sini saat dibutuhkan dan hanya datang setelah semuanya selesai. Lu Zhou tidak akan berteman dengan orang seperti itu. Fan Zong berkata, saudara Lu, saya. Yu Sangrong berbalik dan menyela sambil tersenyum, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tuanku sudah berbicara, silakan. Petik 2 petik 2. Fan Zong merasa sangat malu. Setelah berpikir sejenak, dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan yang lainnya sebelum menghela napas dan berbalik untuk pergi. Saat Qin Renyu menatap punggung Fan Zong yang menjauh, dia berkata, mulai sekarang, klan Qin tidak akan ada hubungannya lagi dengan klan Fan. Ke-49 pendekar pedang itu membungkuk dan berkata serempak, mengerti. Sementara itu, Fan Zong dipenuhi penyesalan. Sayang sekali, sudah terlambat. Ia hanya bisa pergi dengan malu. Mulai hari ini, klan Fan hanya bisa ditindas oleh klan Qin dalam segala hal. Saat itu, Yuaner kecil bergegas ke sisi Lu Zhou dan bertanya dengan cemas, Guru, bagaimana dengan kakak senior keempat? Lu Zhou menoleh dan melihat Ming Shihin masih memukul istana kelahirannya. Dia berseru, Holiden keempat tua. Seolah tidak mendengar Lu Zhou, Ming Shihin terus memukul istana kelahirannya dengan frustrasi. Dia ingin mencungkil jantung kehidupan tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dia mengangkat tangannya dan ragu-ragu beberapa kali, dia tidak memiliki keberanian untuk mencungkil jantung kehidupan itu.
Dia sangat frustrasi sehingga dia mulai memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Lu Zhou meninggikan suaranya. Ming Xiyin. Ming Xiyin terkejut dan segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dia menatap Lu Zhou. Tuan. Lu Zhou memandang istana kelahiran Ming Xiyin dan tempat di mana jantung kehidupan tertanam sambil bertanya, apakah kau benar-benar membenci jantung kehidupan ini? Ming Xiyin mengangguk. Saya bisa melepasnya dengan harga tertentu. Ming Xiyin ragu-ragu ketika mendengar ada harga yang harus dibayar. Qin Renyu menimpali, menurutku, kau sebaiknya menyimpan jantung kehidupan itu, anggap saja itu sebagai kompensasi dari Meng Mingxi. Pikirkan baik-baik, semakin kau bersikap seperti ini, semakin bahagia dia, kau satu-satunya yang tersisa dari klan Meng, aku yakin anggota keluargamu yang lain ingin melihatmu hidup dengan baik. Setelah Qin Renyu selesai berbicara, dia melirik mayat Meng Mingxi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Benar dan salah tidak lagi penting. Pada saat ini, perasaan orang yang terlibat harus diutamakan. Lagi pula, Qin Renyu bukanlah anggota klan Meng. Ia tidak merasa berhak menghakimi urusan keluarga orang lain. Cukup baginya untuk menasihati orang lain agar bersikap murah hati tanpa ikut campur dalam urusan mereka. Yu Zhenghai bergeser berdiri di samping Ming Xiyin dan menepuk bahu Ming Xiyin sambil berkata, kau bisa sedikit lebih kurang ajar dalam hal ini. Ming Xiyin menatap tangannya dan istana kelahirannya sebelum berkata, masalahnya adalah, aku belum menumbuhkan daun ke-11ku. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, karena jantung kehidupan ditanamkan secara paksa, ia tidak akan aktif secepat ini, kau masih punya waktu untuk mencabutnya atau menumbuhkan daunmu. Lu Zhou kini memiliki 3 nyawa Meng Mingxi. Kali ini, kartu pengurangan super kedua tidak memicu efek nyawa ganda. Dia benar-benar merasa ingin muntah ketika memikirkan kerugian kecil ini. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi memikirkannya. Dia tidak bisa membiarkan emosinya mengendalikan dirinya. Yu Sangrong berkata, pikirkan dulu, setelah kau mengambil keputusan, kau bisa berbicara dengan guru. Setelah mendengarkan kakak senior tertua dan kakak senior kedua, Ming Xiyin perlahan-lahan menjadi tenang. Amarah dan kebenciannya berangsur-angsur mereda. Banyak hal telah memudar seiring waktu. Jika tidak perlu, dia tidak akan datang ke wilayah teratai hijau lagi. Dia juga tidak ingin kembali ke kediaman Meng. Baik itu Meng Mingxi maupun Kaisar Qin Agung, mereka tidak ada hubungannya dengannya. Ketika Lu Zhou melihat Ming Xiyin dalam keadaan linglung, dia berkata, bawa dia pergi. Yu Zhenghai mendukung Ming Xiyin. Dari kejauhan, Witzat memuntahkan bola cahaya putih yang melesat ke arah Ming Xiyin. Bola cahaya itu langsung menyembuhkan semua luka Ming Xiyin. Qin Renyu mahir dalam penyembuhan. Di antara keempat guru agung, dialah yang terbaik dalam penyembuhan. Meskipun begitu, dia tak kuasa menahan kekagumannya saat melihat kekuatan Witzat. Pada saat itu, Kong Wen berlari keluar dari aula ketenangan mistik sambil berteriak, Tuan Pavilion, aku menemukan mereka. Bab 1344. 1 juta poin prestasi. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Kong Wen dan saudara-saudaranya berlari keluar dari aula ketenangan mistik dengan wajah belepotan tanah. Mereka telah menggali tanah dan mencari di setiap sudut sebelum menemukan token emas tersebut. Mereka memegang kotak brokat yang terbuka, 3 token emas tergeletak di dalam kotak itu dengan tenang. Ketika Nyonya Qi melihatnya, dia berkata, ini memang benar-benar tanda emas kaisar. Yu Zhenghai melihat sekilas dan bertanya dengan bingung, jadi apa rahasianya? Nyonya Qi menjawab, peta harta karun itu mengarah ke sebuah makam kuno. Lokasi makam kuno, milik siapa? Tanya Yuaner kecil dengan penasaran. Namun, secerca rasa takut terlihat di matanya. Melihat rasa takut di mata Yuaner kecil, Nyonya Qi tersenyum dan berkata, almarhum Kaisar Emeritus. Zhao Yu berkata, entah itu nyata atau tidak, kita akan tahu begitu kita sampai di sana. Kemudian, Zhao Yu mengambil pedang dari tanah setelah meletakkan 3 token emas di tanah dan mulai menebasnya. Denting, 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 denting. Setiap koin emas memiliki bagian berongga di dalamnya yang dapat menampung sepotong kain. Setelah melepaskan ketiga potongan kain itu, Zhao Yu menyerahkannya kepada Lu Zhou. Lu Zhou meletakkan potongan pertama peta yang didapatnya di tanah. Kemudian, dia mulai menyusun peta tersebut. Menyusunnya sama sekali tidak sulit. Hanya dengan 2 atau 3 langkah, peta itu selesai. Itu adalah peta sederhana dengan 2 kata tertulis di atasnya. Gunung Li. Nyonya Qi berkata, seperti yang diduga, itu adalah makam di Gunung Li. Mata keempat tetua Gunung Li membelalak sebelum Cui Mingguang terbatuk hebat. Lu Zhou memandang mereka dan bertanya, apakah makam Gunung Li dekat dengan tempat tinggal kalian? Keempat tetua itu tetap diam. Kepada siapa kau setia? Tanya Lu Zhou.
Tentu saja, ini adalah Qin Agung dan rakyat Qin Agung, kata Cui Mingguang. Apakah kamu tidak malu karena tertipu oleh Meng Mingxi? Tanya Kong Wen sambil tersenyum. Memang, keempat tetua Gunung Li merasa malu. Jisi menghela napas. Seandainya kami tahu dia adalah Meng Mingxi, kami tidak akan menuruti perintahnya meskipun itu berarti kehilangan nyawa kami. Sekarang kalian bisa mengatakan apapun yang kalian mau karena semuanya sudah berakhir. Kalian adalah orang berdosa dan pengkhianat dinasti Qin yang agung, kata Kong Wen dengan nada mengejek. Ekspresi keempat tetua itu agak tidak enak dilihat saat ini. Mereka terdiam. Pemenanglah yang memiliki keputusan akhir, begitulah dunia ini. Jika kamu ingin hidup, tunjukkan jalan, kata Lu Zhou. Keempat tetua Gunung Li mundur selangkah. Mereka menatap Lu Zhou dengan mata terbelalak. Setelah beberapa saat, Cui Mingguang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah makam mendiang Kaisar Emeritus, kami diperintahkan untuk menjaganya, tidak seorang pun diizinkan mendekatinya. Cukup, jika mendiang Kaisar Emeritus mengetahui apa yang telah kau lakukan, dia pasti akan bangkit dari kuburnya, kata Zhao Yu. Setelah Zhao Yu berbicara, keempat tetua Gunung Li tidak berkata apa-apa lagi. Zhao Yu memanfaatkan momentum tersebut dan melanjutkan, mendiang Kaisar Emeritus meninggalkan 4 token emas ini, jadi jelas bukan niatnya untuk menyegel makam itu. Aku perintahkan kau untuk membawa sesepuh tua itu ke sana, jika tidak, aku pasti akan memerintahkan kematianmu dan memastikan kau tidak akan bisa bereinkarnasi. Keempat tetua Gunung Li tercengang. Ketika Zhao Yu menegur mereka, mereka seolah melihat sikap dan penampilan mendiang Kaisar Emeritus yang mengesankan dalam dirinya. Mereka berlutut dan bersujud. Kami akan mematuhi dekret kerajaan. Zhao Yu mengangguk sebelum menoleh ke Nyonya Qi dan bertanya, Ibu, apakah Ibu setuju dengan saya? Nyonya Qi tersenyum ramah dan mengangguk. Lu Zhou juga mengangguk sebelum berkata, kita akan beristirahat di istana malam ini, besok kita akan berangkat ke Gunung Li. Dipahami. Pedang-pedang energi melesat di udara di atas kota saat berita tentang kekacauan dalam keluarga kerajaan menyebar di kota itu. Ada yang mengatakan Kaisar Qin Agung telah meninggal dan Kaisar baru akan segera naik tahta. Ada yang mengatakan sang penyeimbang telah datang untuk menghilangkan ketidakseimbangan. Bahkan ada yang mengatakan para pendekar pedang abadi telah turun dari surga untuk memberikan hukuman. Singkatnya, ada berbagai macam rumor yang beredar. Namun, di kota Xiangyang, satu hal yang pasti. Fan Zong datang dan pergi tanpa melakukan apapun. Dengan demikian, reputasi Fan Zong merosot tajam di dunia kultivasi, sementara reputasi Qin Renyu dan keluarga Qin berada di puncaknya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi keluarga kerajaan telah memanggil semua pejabat sipil dan militer malam itu. Lu Zhou tidak tertarik dengan perubahan dalam keluarga kerajaan. Sudah waktunya bagi generasi baru untuk memperebutkan tahta. Adapun siapa yang akan naik tahta, dia tidak peduli. Pada malam hari, di sebuah aula, Lu Zhou melihat poin prestasi di antarmuka dan menggelengkan kepalanya. Poin prestasi yang tersisa, 1.391.730. Jika 100 prajurit maut, penjaga, dan lainnya dihitung, dia akan memiliki lebih dari 1 juta poin jasa. Jumlahnya sekitar 2 juta. Terlebih lagi, Qin Renyu dan 49 pendekar pedang juga banyak membantu. Meskipun demikian, dia cukup puas dengan poin jasanya yang melebihi 1 juta. Tentu saja, salah satu penyumbang terbesar adalah Zhu Honggong, dari siapa dia memperoleh lebih dari 500.000 poin jasa. Secara keseluruhan, perjalanan ke istana kerajaan telah membuahkan hasil yang memuaskan. Lu Zhou menatap Witzat yang tergeletak di tanah di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum tipis, aku akan memberimu hadiah berupa esensi binatang buas. Lu Zhou menghabiskan 100.000 poin jasa dan membeli esensi binatang. Kemudian, dia melemparkannya ke Witzat. Witzat sangat gembira. Ia menangkap esensi binatang itu dengan mulutnya dan menelannya utuh sebelum mengeluarkan teriakan. Petik 2 petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Meskipun itu bagus, kau tidak boleh serakah. Nafsu makan Witzat belum terpuaskan. Meskipun demikian, ia menggelengkan kepalanya seolah setuju dengan Lu Zhou. Setelah itu, gelombang panas menyebar dari perutnya dan mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Bulunya tumbuh dan bersinar lebih terang. Tubuhnya pun ikut membesar. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, ia bergerak ke samping dan diam-diam menyerap esensi binatang buas. Lu Zhou mengangguk puas. Meskipun 1 juta poin prestasi itu banyak, dia tidak bisa menghabiskannya secara sembarangan. Saat ini, jika mengesampingkan kenaikan harga, kartu serangan mematikan tingkat lanjut berharga sekitar 400.000 hingga 500.000 poin prestasi. Terlebih lagi, dia hanya bisa mensintesis 2 kartu serangan mematikan super. Lu Zhou tidak terburu-buru menggunakan poin prestasinya.
Dia berencana untuk fokus meningkatkan kekuatannya. Lu Zhou kini memiliki jantung kehidupan Kaisar Binatang Buas, Hello Yu, dan Paus Bulan. Keduanya dianggap sebagai jantung kehidupan yang hebat. Saat ini, dia tidak dapat mengaktifkannya di wilayah surga. Bahkan jika dia bisa, dia baru saja mengaktifkan bagan kelahiran dan masih dalam tahap awal di mana ranahnya sedang distabilkan. Dia akan mengaktifkan bagan kelahiran di wilayah manusia dan bumi terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi hati kehidupan yang agung. Jika dia membiarkan kedua hati kehidupan ini pada posisi ke-178, efeknya akan dimaksimalkan. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Lu Zhou mengeluarkan pilar keabadian dan meningkatkan kecepatannya hingga 1000 kali lebih cepat sebelum menutup matanya untuk berkultivasi. Dengan rentang hidupnya yang sekarang, meningkatkan kecepatan hingga 1000 kali lebih cepat bukanlah masalah. Di Istana Putih di Kekosongan Agung, pelayan berjubah biru bergegas masuk ke istana dan membungkuk. "Tuan, ada kabar dari Aula Suci yang mengatakan bahwa ketidakseimbangan telah memburuk, mereka telah mengirim orang untuk menyelidikinya." Lan Xie membuka matanya. Ia melesat dan tiba di depan pelayan berpakaian biru sebelum bertanya dengan bingung, bukankah Aula Suci mengatakan mereka tidak akan ikut campur dalam urusan domain dan membiarkan ketidakseimbangan itu berjalan dengan sendirinya? Tuan Ouyang mengatakan ada sesuatu yang aneh. Pertama, ada pergerakan aneh di pilar penghancuran di Yuzhong. Selain itu, ada juga kematian beruntun para guru terhormat di wilayah teratai hijau. Aula Suci mencurigai seseorang dari Kekosongan Agung bertindak secara diam-diam. Jelas pelayan wanita berpakaian biru itu. Seseorang dari Kekosongan Agung bertindak secara diam-diam. Lan Xie mengerutkan kening. Para equalizer telah terdaftar dan telah diselidiki, ternyata ada orang lain di Great Void selain para equalizer, kata petugas wanita berpakaian biru itu. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum berkata dengan suara pelan, sebuah benih Great Void telah muncul. Lan Xie sedikit mengerutkan kening. Hal ini membuatnya teringat pada Ye Tianxin. Ye Tianxin berada di Dewan Menara Putih, berlatih di aula pelatihan, jadi tidak mungkin dia akan terbongkar. 10 benih Kekosongan Agung hilang kala itu. Setelah beberapa saat, Lan Xie bertanya, apakah Aula Suci mengungkapkan kemana mereka pergi, apakah itu Dewan Menara Hitam atau Dewan Menara Putih? Bukan keduanya, mereka pergi ke wilayah teratai hijau. Setelah mendengar itu, Lan Xie sedikit lega. Kemudian, dia berkata, selain Dewan Menara Putih, kau tidak perlu mempedulikan hal lain. Pelayan wanita berpakaian biru itu bertanya dengan skeptis, Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir kepala menara Ye layak menduduki posisinya? Lan Xie melirik pelayan wanita berpakaian biru itu dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memenuhi syarat darinya. Keesokan harinya, sebuah kereta terbang raksasa milik keluarga kerajaan Qin Agung melayang menuju Gunung Li. Bab 1345. Krisis terhindar. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Zhao Yu diminta untuk membantu menangani urusan kerajaan Qin Agung, tetapi dia tidak tertarik sehingga dia meminta untuk pergi ke Gunung Li bersama Lu Zhou dan yang lainnya. Keempat tetua Gunung Li ditahan di Geladak untuk mengantar Yu Zhenghai ke makam. Ke-49 pendekar pedang itu menjaga kereta terbang saat ia melaju. Saat pesawat itu terbang di atas kota Xiangyang, banyak orang mendongak dan menghela napas kagum. Pada saat itu, Lu Zhou duduk di dalam kabin kereta terbang dan melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan guna mengamati situasi di wilayah teratai emas dan wilayah teratai kuning. Setelah Duan Museng menerima perintah gurunya, dia kembali ke tanah tak dikenal melalui lorong rune di wilayah teratai hijau. Setelah terbang selama 3 hari, dia akhirnya menemukan Lu Wu. Setelah itu, dia tanpa ragu menggunakan jimat giok teleportasi kolektif. Di bawah perlindungan Qin Naihe, manusia bebas, Sensi dan Li Xiamo, para penjaga paviliun langit jahat, semua orang di paviliun langit jahat berhasil dievakuasi dengan selamat. Oleh karena itu, ketika Duan Museng dan Lu Wu kembali ke paviliun langit jahat, mereka mendapati tempat itu kosong. Dengan demikian, keduanya menuju ke ibu kota ilahi. Ketika keduanya tiba di ibu kota ilahi, kota itu berada di ambang kehancuran akibat serangan bayi. Keempat pelindung sekte Nether kini menjadi penjaga Gritian. Mereka melawan dengan segenap kekuatan mereka. Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih juga mengirimkan bala bantuan. Selain itu, formasi 10 agung juga telah diaktifkan. Dengan demikian, kebuntuan berlangsung selama 3 hari. Di sebuah kamp di luar kota, Bai menggenggam pedangnya erat-erat sambil menatap ke arah ibu kota ilahi Gritian. Jenderal Bai, hari ini adalah hari ketiga pengepungan kita, pihak kita telah kehilangan 40 orang dan pihak lawan telah kehilangan lebih dari 200 orang. Jenderal Bai,
Penghalang itu tidak akan bertahan lama, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menghancurkan formasi sekarang juga. Jika bala bantuan dari paviliun langit jahat datang, itu akan menjadi masalah besar. Bai Yi berkata dengan dingin, kalau begitu, mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat, kita akan menyerang kota itu dengan seluruh kekuatan kita sore ini. Dipahami. Saat tengah hari tiba, di bawah pimpinan Bai Yi, para kultivator mengepung ibu kota ilahi. Ratusan ibu kota melayang di udara. Di kota itu, para kultivator dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih juga bangkit, siap menghadapi musuh. Bai Yi berkata sambil mengeraskan suaranya, ini adalah dekrit dari surga, aku telah diutus ke sini untuk misi suci membersihkan dosa-dosa wilayah teratai emas, kalian semua harus menyerah. Suara Bai Yi menggema di seluruh ibu kota ilahi. Rakyat jelata dan para petani lemah berlari dan bersembunyi. Pada saat itu, dari langit di ibu kota, suara lain terdengar lantang. Jenderal Bai, Anda benar-benar tidak tahu malu, seorang jenderal perkasa menindas yang lemah dan berbicara tentang membasuh kota dengan darah. Namun, sampai sekarang, saya belum melihat Anda membuat kemajuan apapun. Bai Yi mencibir. Qin Nai He, kau pengkhianat, apa hakmu untuk berbicara denganku? Jika kau berani, keluarlah dan hadapi aku, bukannya bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah ke punggungku. Selama periode ini, ibu kota ilahi belum ditaklukkan, dan musuh hanya memperoleh sedikit keuntungan. Sebagian besar hal ini berkat Qin Nai He. Qin Nai He berkata sambil tersenyum, apakah ada yang salah dengan otakmu, jika aku bisa bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah ke arahmu? Mengapa aku harus keluar? Maaf, tapi provokasimu tidak ada gunanya. Lagi pula, apakah kau mampu melindungi semua anak buahmu? Jika mereka sendirian, aku pasti akan membunuh mereka. Bai Yi berkata dengan marah, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa? Bai Yi melambaikan tangannya. Sekitar 10 orang berkumpul membentuk formasi persegi dan terbang menuju ibu kota ilahi. Para kultivator dari Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam melepaskan pedang energi dan pedang saber energi mereka ke langit dari dalam penghalang. Para kultivator dalam formasi persegi memunculkan astrolab mereka secara bersamaan dan menggunakannya untuk memblokir serangan seperti perisai. Jika kau ingin mendekati inti formasi, kau harus melihat apakah aku setuju atau tidak, kata Qin Nai He sambil bergegas keluar dengan avatar raksasanya dan melepaskan segel energi. Bai Yi melompat dan terbang melewati para kultivator dalam formasi persegi di atas pedangnya menuju Qin Nai He. Lawanmu adalah aku. Sebelum keduanya sempat saling menyerang, anak panah melesat berbaris dari arah istana kekaisaran, menghantam astrolab musuh dengan suara keras. Mereka hanya berhasil menghentikan musuh sesaat sebelum musuh melanjutkan serangan. Saat itu, Qin Nai He menarik avatarnya dan terbang kembali ke udara. Kemudian, dia menatap Bai Yi dan berkata sambil tersenyum, Bai Yi, jika kau memiliki kemampuan, ikuti aku. Bai Yi tidak terjebak, dia tidak mengejar Qin Nai He. Sebaliknya, dia terbang menuju para kultivator dalam formasi persegi dan mengarahkan pedangnya ke tembok kota. Lanjutkan. Jenderal, ada penembak jitu di depan. Abaikan mereka, mereka baru saja memasuki tahap pusaran 1000 alam, kata Bai Yi. Bai Yi dan yang lainnya terbang di langit, memandang ke arah ibu kota. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di atas istana kekaisaran. Bai Yi memerintahkan, seranglah dengan segenap kekuatanmu. Selusin atau lebih kultivator mengarahkan astrolab mereka ke penghalang tersebut. Hampir bersamaan, mereka melepaskan kekuatan bagan kelahiran mereka. Serangan-serangan itu sangat dahsyat. Ketika mereka bertabrakan dengan penghalang, terdengar ledakan keras, dan bumi, gunung, serta sungai berguncang secara bersamaan. Dengan demikian, penghalang ibu kota ilahi hancur berkeping-keping. Para kultivator di darat mundur satu persatu sementara anggota Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam terbang ke samping. Setelah penghalang berhasil ditembus, musuh-musuh masuk dari segala arah dalam barisan tunggal. Pada saat itu, Qin Nai He berbalik dan meluncurkan tinju energi yang tak terhitung jumlahnya. Bai Yi berteriak, aku sudah menunggumu. Keduanya langsung mulai berkelahi dengan sengit. Cahaya berkilat di atas ibu kota ilahi saat embusan energi mengaduk awan. Para kultivator dalam formasi persegi dengan cepat mengepung Qin Nai He dan mulai melantunkan mantra Buddha, yang terdengar seperti dengungan nyamuk. Suara itu langsung memengaruhi yang lain. Saat Qin Nai He lengah, Bai Yi menyerbu keluar dan menusukkan pedangnya. Qin Nai He menghindar dan mundur. Para kultivator di sekitar Qin Nai He menyerangnya secara bersamaan. Ledakan. Segel energi bertabrakan. Qin Nai He terlempar ke udara. Lengannya mati rasa, dan dia merasa seolah-olah avatarnya akan segera muncul. Dia baru saja memulihkan bagan kelahirannya sehingga ranahnya belum stabil. Memang agak sulit untuk mengalahkan Bai Yi dan begitu banyak orang lainnya sendirian. Aku akan membunuhmu, pengkhianat, atas nama yang mulia guru.
Bai Yi terbang mendekat lagi dengan pedangnya. Qin Naihe terus terbang mundur, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, pengalaman tempur Bai Yi sangat kaya. Sulit baginya untuk menemukan kesempatan menyerang. Pada saat kritis itu, seberkas cahaya keemasan melintas di langit. Bang! Cahaya keemasan itu jatuh ke pedang Bai Yi sebelum pedang itu menghantam tanah dengan bunyi dentuman keras lainnya. Tombak! Semua orang menatap langit di belakang Qin Naihe dengan bingung. Karena langit gelap akibat cuaca yang sangat suram, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, ketika awan terbelah, mereka melihat sebuah kepala raksasa di langit. Seorang pria berotot berdiri di atas kepala, menatap semua orang dengan tatapan dingin. Pada saat itu, kepala raksasa itu tiba-tiba bertanya, apakah makhluk lemah dan kecil ini layak untuk saya tangani secara pribadi? Lu, seru Bai Yu sambil pikirannya kosong. Desis. Lu membuka mulutnya saat udara dingin menerpa. Para kultivator dalam formasi persegi itu membeku dalam waktu kurang dari sekejap mata. Satu persatu, mereka berjatuhan dari langit. Qin Naihe. Petik 2. Bai Yi hendak membebaskan diri dari segel es ketika cakar raksasa Lu turun dari langit. Ledakan. Cakar itu membanting Bai Yi ke tanah. Itu bukanlah akhir. Dor. Lu terus memukul Bai Yi dengan cakarnya, membantingnya ke tanah hingga ia tak mampu bergerak dan darah berceceran di mana-mana. Lu menggelengkan kepalanya. Tuan muda, bukankah menurut Anda ini membuang-buang kekuatan saya? Qin Naihe dan Duan Museng. Petik 2. Begitu Lu Zhou melihat kedatangan Lu, dia berhenti mengamati wilayah teratai emas. Kemudian, dia menjenguk Zhu Honggong. Saat ini, Zhu Honggong sedang berbaring di tempat tidur, terbungkus seperti pangsit. Bab 1346. Mausolem Gunung Li. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Zhao Hongfu memegang semangkuk ramuan dan menyuapi Zhu Honggong sesendok demi sesendok. Dia berkata, cedera Anda sangat serius, jangan bergerak sembarangan. Zhu Honggong tertawa kecil dan berkata, ini masalah kecil, dengan teknik penyembuhan guruku, aku bisa melompat-lompat dalam hitungan detik. Bagian ukiran rune sudah setengah selesai, kita akan segera bisa kembali, kata Zhao Hongfu. Tidak, kita bisa menunggu sedikit lebih lama, kata Zhu Honggong, lagi pula, kita masih memiliki sedikit batu mikro yang berharga. Zhao Hongfu bertanya, mengapa kata-katamu berubah setiap hari, dulu kau bilang kita harus segera pergi, dan sekarang kau bilang kita bisa menunggu, oh, sekarang aku mengerti, apakah karena kau baru menyadari kau punya banyak penggemar cantik setelah menjadi terkenal? Penggemar cantik apa, mereka tidak ada di hatiku hanya memiliki guruku dan misinya, aku tidak berani melupakan ini, kata Zhu Honggong. Kata-kata hanyalah kata-kata, perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata, kata Zhao Hongfu sebelum menepuk dadanya dengan ringan. Aduh! Zhu Honggong berteriak. Terkejut, Zhao Hongfu buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku hampir mati, menurutmu aku baik-baik saja, tanya Zhu Honggong. Lupakan saja, membunuh kultivator 8 bagan itu benar-benar tidak mudah, kata Zhao Hongfu sambil menghela napas. Itu benar. Keduanya menghela napas bersamaan. Zhao Hongfu berkedip sambil berkata, kau adalah penjaga wilayah teratai kuning, bahkan kaisar pun harus menghormatimu. Tentu saja, lihat aku, kata Zhu Honggong dengan bangga. Hei, kau tidak boleh terlalu berpuas diri, jika kultivator teratai hijau bisa datang sekali, mereka bisa datang lagi, kalau aku tidak salah. Wilayah teratai kuning sudah lama terungkap, mustahil bagimu untuk menjadi tiran lokal di sini, kata Zhao Hongfu. Zhu Honggong berkata, kau benar, kalau begitu, cepat selesaikan bagian rune itu. Keduanya mengangguk serempak. Pada saat itu, tepat ketika Lu Zhou hendak memutus kekuatan penglihatan, sebuah suara terdengar dari luar. Tuan Pavilion, kita telah tiba di makam Gunung Li. Lu Zhou memutus kekuatan penglihatan. Sekarang krisis di wilayah teratai emas dan wilayah teratai kuning telah teratasi. Tidak perlu terlalu khawatir. Lu Zhou melesat dan tiba di geladak. Ia mengamati sekelilingnya dan melihat deretan pegunungan yang membentang bermil-mil di depannya. Pemandangan ini memberinya perasaan deja vu. Itu mengingatkannya pada parit surgawi di wilayah teratai emas. Makam Gunung Li ada di sana, keluarga kerajaan akan datang ke sini sesekali untuk melakukan upacara pengorbanan, kata Qin Renyu. Lu Zhou mengeluarkan peta yang telah ia susun, lalu melihatnya sebelum menyerahkannya kepada Zhao Yu. Zhao Yu melihat dan menunjuk ke depan sebelah kiri. Di sana. Zhao Yu pernah ke sini sebelumnya, jadi dia cukup susi dengan tempat ini. Di bawah kepemimpinannya, kereta terbang itu tiba di kaki Gunung Li.
Pintu masuk menuju mausolem berjarak sekitar 3 mil di depan, kata Zhao Yu. Semua orang mengangguk dan turun dari kereta terbang sebelum mereka terbang ke atas. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk mausolem. Konstruksi makam itu sangat brilian. Ada berbagai macam pilar dan menara batu di mana-mana. Berbagai macam formasi diukir di atasnya untuk melindungi makam tersebut. Ayo pergi. Semua orang berjalan maju menuju pintu batu besar mausolem. Seekor naga batu yang tampak seperti aslinya tergantung di atas pintu batu itu. Mirip dengan pilar-pilar, rune, prasasti, dan formasi diukir di pintu-pintu tersebut. Zhao Yu berkata, "Tuan tua, di masa lalu, keluarga kerajaan tidak memberi hormat di sini, jadi saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya." Ming Xiyin datang ke sisi Zhao Yu dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak perlu berkata lebih banyak, aku mengerti, tidak masuk akal membawa orang untuk menggali makam leluhur mereka." Bukan seperti yang kau pikirkan, aku benar-benar belum pernah ke sana sebelumnya, kata Zhao Yu. Baiklah, aku percaya padamu, kata Ming Xiyin sambil tersenyum dan mengangguk. Zhao Yu menggaruk kepalanya, takjub. Kemarin ia melihat Ming Xiyin tampak seperti berada di ambang kematian, tetapi setelah semalaman, Ming Xiyin telah sepenuhnya pulih. Sementara itu, Qin Ren Yue melangkah maju dan mempelajari formasi di pintu. Dia berkata, formasinya aneh dan indah, tidak akan mudah untuk menonaktifkan formasi ini, namun, kita bisa mencoba menerobos masuk. Zhao Yu. Petik 2. Wahai para petinggi, bisakah kalian menjaga martabatku? Kita di sini untuk mengungkap rahasia token emas, bukan menggali makam leluhurku. Keempat tetua Gunung Li tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan mereka ke sini selain memberikan arahan. Saat ini, Ming Xiyin menendang Cui Mingguang. Kau menendangku, teriak Cui Mingguang. Aku tidak hanya menendangmu, tapi aku juga ingin memukulmu, kata Ming Xiyin sebelum melayangkan pukulan. Katakan padaku, bagaimana cara kita masuk? Kami berempat menjaga tempat ini sepanjang tahun, namun, kami hanya tahu bahwa mereka yang memiliki garis keturunan kerajaan yang dapat masuk, kata Jisi. Garis keturunan kerajaan. Semua orang serentak menoleh ke arah Zhao Yu. Zhao Yu mundur selangkah. Ketika melihat Ming Xiyin mendekatinya dengan senyum aneh, dia bertanya dengan gugup, apa yang kau inginkan? Pinjamkan darahmu padaku. Ming Xiyin bergerak secepat kilat. Cahaya dingin berkilauan di tangannya sebelum dia menusuk jari Zhao Yu. Cipratan. Setelah setetes darah mengenai pintu-pintu itu tetap tak bergerak. Kenapa ini tidak berfungsi? Ming Xiyin menatap Jisi. Jisi sedikit menoleh dan menunjuk kepala naga itu dengan tangan yang masih terikat, coba di sana. Ming Xiyin mengangguk. Pinjamkan aku darah lagi. Ming Xiyin bergerak sangat cepat. Sebelum Zhao Yu sempat bereaksi, jarinya tertusuk lagi, dan setetes darah lagi mendarat di kepala naga itu. Zhao Yu. Petik 2. Namun, tetap tidak ada pergerakan dari pintu batu itu. Zhao Yu sangat marah. Dia menatap Jisi dan berkata, bisakah kau menyelesaikan kalimatmu dalam satu kali bicara? Ming Xiyin menyenggol Zhao Yu dengan sikunya dan berkata, kurasa tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, mungkin, ada masalah denganmu. Zhao Yu membantah dengan keras, mustahil, ibuku bukan orang seperti itu. Ming Xiyin terbatuk sebelum berkata, bukan itu maksudku, namun, pintu batu itu memang benar-benar tidak bergerak. Zhao Yu melangkah maju dan menatap kepala naga itu. Kemudian, dia dengan paksa menekan jari berdarahnya ke kepala naga tersebut. Pada saat itu, kepala naga menyala, dan pintu-pintu batu pun ikut menyala. Zhao Yu menoleh ke Ming Xiyin dan berkata sambil tersenyum puas, sudah kubilang, bukan seperti itu. Untungnya, tidak seperti itu, kalau tidak, aku tidak akan mengakui keberadaanmu, kata Ming Xiyin. Tidak ada apa-apa. Berderak. Pintu batu itu terbuka. Sebuah lorong gelap gulita muncul di hadapan semua orang. Lu Zhou memiliki penglihatan malam sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Dia memimpin dan berjalan masuk dengan tangan di belakang punggungnya sementara semua orang mengikutinya dari belakang. Dengan Lu Zhou dan Qin Ren Yu sebagai pemimpin, semua orang tidak hanya tidak khawatir, tetapi juga penuh percaya diri. Tak lama kemudian, mereka melihat tangga menurun. Tanpa ragu, mereka langsung menuruni tangga tersebut. Zhao Yu melihat peta di tangannya dan berkata, kita telah memasuki area bawah tanah mausolem. Pada saat itu, Jisi berkata, ada sesuatu yang menjaga makam mendiang Kaisar Emeritus. Apa itu? Tanya Lu Zhou. Yinggou, jawab Jisi. Yinggou. Kong Wen terkejut. Jisi melanjutkan, di zaman kuno, manusia dan binatang buas menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kehidupan abadi. Pada era itu, banyak teknik rahasia,
formasi, dan mantra sihir yang aneh dapat ditemukan. Ada ratusan aliran pemikiran sehingga aliran Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme sama sekali tidak layak disebutkan pada waktu itu. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras manusia berlatih, mereka tidak mampu memperoleh kehidupan abadi. Oleh karena itu, beberapa manusia dan binatang buas melakukan hal sebaliknya, mencari kematian terlebih dahulu sebelum mencari kehidupan abadi. Mereka hidup seperti zombie. Metode ini melampaui batas, menyebabkan surga memberikan hukuman kepada mereka yang mengembangkannya. Mereka dikutuk menjadi tanpa jiwa dan tanpa kehendak, dikutuk untuk dikendalikan seperti boneka. Namun, tentu saja ada pengecualian. Yinggou adalah salah satu dari 10 zombie hebat. Dia pernah menjadi bawahan dari makhluk tertinggi, kemudian, dia kalah dalam perang dan dihukum oleh makhluk tertinggi untuk menjaga dunia bawah. Secara lahiriah, dia tampak menerima hukumannya. Tetapi di dalam hatinya, dia sangat tidak puas. Kemudian, dia disihir oleh Hou dan meminum racun Hou. Dengan itu, tubuhnya mengalami perubahan besar, lautan kidantiannya lenyap, dan dia mendapatkan tubuh mayat hidup atau abadi. Dia menyebabkan kerusakan pada manusia dimanapun dia pergi. Tetapi pada suatu titik, dia menghilang, keberadaannya tidak diketahui. Kong Wen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, bagaimana benda itu bisa muncul di makam keluarga kerajaan Qin Agung? Jisi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku dengar mendiang Kaisar Emeritus menemukannya di dekat salah satu pilar penghancuran. Kemudian, dia melanjutkan, selain Yinggou, ada juga berbagai formasi aneh, sangat sulit untuk mendekati makam mendiang Kaisar Emeritus, butuh 30.000 kultivator untuk membangun mausolem dan makam ini, semuanya meninggal di sini. Yuaner kecil tanpa sadar memeluk Phoenix api kecil itu lebih erat sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Kakak senior, kenapa kita tidak pergi keluar? Di dalam sini gelap dan dingin. Yu Sangrong menepuk kepala Yuaner kecil dengan lembut dan berkata, karena kamu sudah di sini, cobalah untuk rileks, jika terjadi sesuatu yang aneh, kakak senior akan melindungimu. Pada saat itu, Lu Zhou berkata, ikuti aku. Dia meletakkan tangannya di punggung dan terbang menuju platform bundar di depan. Sebelum mendarat, rune dan prasasti di platform itu menyala, menerangi sekitarnya dan memperlihatkan bentuk platform tersebut. Kemudian, beberapa rantai yang berpendar dengan cahaya hitam melesat keluar dari platform ke segala arah. Pada saat yang sama, sebuah suara agung bergema di udara. Siapa yang berani menerobos masuk ke area terlarang di dalam mausolem? Bab 1347. Mencari kehidupan kekal. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Suara itu terdengar seperti berasal dari dasar neraka, membuat bulu kuduk orang merinding. Jika tulisan di platform bundar itu tidak memancarkan cahaya, akan lebih sulit lagi bagi orang awam untuk tetap tenang setelah mendengar suara di lingkungan yang menyeramkan dan gelap seperti itu. Para penghuni paviliun langit jahat, Qin Renyu, dan 49 pendekar pedang melayang di udara, menatap ke arah suara itu. Lu Zhou, tentu saja, berdiri di depan semua orang. Dengan 1 juta poin prestasi yang tersimpan, dia tidak takut tidak mampu menghadapi pihak lain. Namun, jika itu adalah salah satu raja zombie, bagaimana dia akan menghadapinya? Zombie tidak hidup, bukan dalam arti sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa membunuh sesuatu yang tidak hidup? Apakah kartu serangan mematikan akan efektif melawan entitas seperti itu? Kenangan masa lalu di wilayah teratai emas masih terpatri jelas dalam benak Lu Zhou. Ada adegan kultivator sihir yang mengendalikan pemimpin sekte kebenaran, Zhang Yuanshan. Kemudian, ada dukun agung, Bama, dan adik perempuannya, Molly. Lu Zhou merasa jijik dengan seluruh gagasan menghidupkan mayat. Namun, bukanlah hal buruk jika raja-raja zombie itu mirip dengan boneka-boneka kultivator sihir dari teknik menghidupkan mayat. Setidaknya, makhluk-makhluk ini takut akan benih kekosongan agung dan kekuatan tulisan surgawi. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba berlari dan mendarat di platform bundar. Orang itu botak dan mengenakan kasaya. Salah satu tangannya terangkat di depan dadanya sementara tangan lainnya memegang untaian manik-manik Buddha. Alisnya putih dan panjang, dan wajahnya penuh kerutan. Ekspresinya sangat garang saat dia menatap tajam semua orang. Dia berkata, Amitabha, orang luar dilarang memasuki tanah terlarang, silakan pergi. Dia seorang biarawan. Kenapa harus seorang biarawan? Semua orang terkejut. Ming Xiyin dan semua orang serentak menoleh ke arah Zhao Yu, menunggu penjelasan. Jika bahkan anggota keluarga kerajaan pun tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka yang lain tidak punya harapan untuk memahaminya. Melihat semua mata tertuju padanya, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apa-apa. Qin Renyu telah hidup lama sehingga ia berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ia berkata sambil berspekulasi, dahulu, mendiang Kaisar Emeritus sangat bertekad untuk mencapai keabadian, ia merekrut banyak tokoh luar biasa,
semuanya terampil dalam berbagai bidang seperti pemurnian pil, formasi, teknik rahasia, dan sebagainya. Biksu ini pastilah salah satu yang direkrutnya. Tatapan biksu itu berapi-api saat matanya menyapu semua orang yang hadir. Dengan sedikit lambaian tangannya, dua sosok lainnya terbang mendekat. Kedua sosok itu bukanlah biksu. Mereka adalah dua kultivator yang mengenakan jubah Hesian. Wajah mereka tampak pucat, dan mata mereka tanpa kehidupan. Lu Zhou sedikit mengernyit. Wei Jiangnan, Wei Jingye. Kedua orang ini adalah kultivator yang ditemui Lu Zhou selama perjalanan pertamanya ke tanah tak dikenal menggunakan lorong rune Dewan Menara Putih. Pada saat itu, keduanya sedang mencari rumput kehidupan mistik. Kong Wen dan saudara-saudaranya menatap Lu Zhou sebelum Kong Wen bertanya, "Tuan Pavilion Lu, Anda mengenali mereka?" "Aku pernah bertemu mereka sekali," jawab Lu Zhou. "Mereka adalah kultivator independen yang bekerja untuk berbagai kekuatan, sama seperti kita bersaudara. Mereka mempertaruhkan nyawa sepanjang tahun hanya untuk mencari nafkah. Aku tidak menyangka mereka akan berakhir seperti ini," kata Kong Wen sambil menghela napas. Dia bisa berempati dengan Wei Jiangnan dan Wei Jingye karena mereka pernah mengalami hal serupa di masa lalu. GC, salah satu dari 4 tetua Gunung Li, berkata, "Belum lama ini, makam itu sedang diperbaiki dan dipelihara. Itu diperintahkan oleh Kaisar. Bagaimana keadaannya sekarang?" Jelas sekali, GC tidak menyangka akan bertemu orang lain di sini. Namun, setelah dipikir-pikir, ia merasa hal itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, ada tradisi mengubur orang yang masih hidup di mausolem dan makam keluarga kerajaan. Orang-orang ini dianggap sebagai penjaga makam Kaisar. Qin Renyu bertanya, "Tidak ada sekte Buddha di Qin Raya, dari mana biksu ini berasal?" Keempat tetua Gunung Li saling memandang sebelum mengangkat bahu, menandakan mereka tidak tahu. Biksu itu berkata, "Aku berasal dari alam teratai merah, nama Buddhisku adalah Jian Zhen. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan, jika kau tidak pergi sekarang, kau harus menanggung akibatnya." "Ternyata kau adalah Jian Zhen, kepala biara kuil 1000 pedang," kata Lu Zhou. Jian Zhen sedikit terkejut. "Kau mengenalku?" "Aku mendengar dari Fa Hua, kepala biara kuil Matahari Darah, bahwa di masa awal kau adalah salah satu dari sedikit ahli daun 10 di wilayah teratai merah, kemudian, kau menghilang," kata Lu Zhou. Jian Zhen bertanya, "Siapakah kamu?" "Tidak penting siapa saya di sini untuk mencari sesuatu," kata Lu Zhou. Jian Zhen berkata tanpa ekspresi, "Amitabha, orang yang telah meninggal harus dihormati. Ini adalah mausolem dan makam mendiang Kaisar Emeritus, bagaimana mungkin kau begitu tidak hormat?" Zhao Yu membalas, "Aku bahkan tidak punya keberatan, jadi mengapa kau membuat keributan sebesar ini?" Jian Zhen melirik Zhao Yu dan berkata, "Silakan pergi." Lalu, Jian Zhen melambaikan tangannya. Dua stempel Buddha berbentuk persegi muncul di depan Wei Jingye dan Wei Jiangnan sebelum keduanya bergegas keluar. Qin Renyu berkata, "Mereka sudah mati, tidak lebih dari zombie, sepertinya biksu ini tidak berhati murni." Kemudian, Qin Renyu melancarkan 2 segel telapak tangan, yang kemudian dihentikan oleh Lu Zhou. Qin Renyu merasa bingung. Lu Zhou menjelaskan, "Aku pernah bertemu mereka berdua sekali, dan mereka telah membantuku saat itu. Manusia pada dasarnya sama, terlepas dari tingkatan mereka, kedua orang ini seharusnya tetap diberi kebaikan bahkan setelah kematian." Qin Renyu mengangguk. "Kau benar." Ketika Kong Wen dan saudara-saudaranya mendengar kata-kata Lu Zhou, hati mereka sedikit tergerak. Setelah manusia dilahirkan ke dunia dengan perbedaan antara superioritas dan inferioritas. Berapa banyak yang peduli pada mereka yang dianggap inferior? Dengan demikian, loyalitas Kong Wen dan saudara-saudaranya masing-masing meningkat 10 poin, hingga mencapai hampir 70 poin. Lu Zhou melancarkan sebuah segel, menahan Wei Jiangnan dan Wei Jingye di atas platform bundar. Kemudian, dia melesat dan muncul di hadapan Jian Zhen. Mata Jian Zhen membelalak saat dia berkata, "Aku hanya seorang penjaga makam, mengapa kau melakukan ini?" Lu Zhou mengangkat tangannya dan melancarkan segel telapak tangan, dan Jian Zhen segera menghindar, meninggalkan bayangan di platform bundar tersebut. "Seperti yang diharapkan, kamu sudah berhasil menembus tahap 10 daun," kata Lu Zhou. Suara Jian Zhen menggema di sekitarnya. "1000 tahun yang lalu, aku mempertaruhkan nyawaku dan datang ke alam teratai hijau. Aku menghabiskan 10 tahun berasimilasi di alam teratai hijau. Buddha berbelas kasih dan membimbingku kepada mendiang Kaisar Emeritus. Setelah kematiannya, aku menjaga makamnya. Beliau begitu baik kepadaku. Jadi bagaimana mungkin aku membiarkan orang-orang menodai makamnya?" Dor, 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 dor. Segel telapak tangan Buddha memenuhi udara dan melesat ke arah Lu Zhou. Lu Zhou melafalkan mantra untuk kitab suci dan menyalurkan kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya. Tubuh Buddha emas. Ketika patung Buddha emas raksasa itu muncul di atas platform bundar, Jian Zhen terdiam sejenak.
Berdengung. Tubuh Buddha emas itu bergetar, memancarkan energi yang luar biasa. Semua stempel telapak tangan Buddha hancur hanya dalam 1 detik. Jian Zhen buru-buru melompat ke udara. Lu Zhou menggerakkan tangan tubuh Buddha emas dan mencengkeram Jian Zhen dengan jari-jari yang menyerupai cakar naga. Kau! Mata Jian Zhen membelalak. Dia benar-benar terkejut dengan tubuh Buddha emas itu. Apakah kau masih berencana menghalangi jalanku? Tanya Lu Zhou. Aku berusaha menyelamatkan nyawa kalian semua, bagian terdalam mausolem dijaga oleh Yinggou. Selamatkan hidup kami. Yinggou tidak akan mati, bahkan Guru Agung pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dahulu ada banyak perampok makam, dan aku selalu memperingatkan mereka untuk pergi. Sayangnya, selalu ada saja yang menolak mengindahkan peringatanku, kata Jian Zhen. Dasar biarawan munafik, yang menyebarkan kebohongan tentang kebajikan, keadilan, dan moralitas. Bang! Sebuah segel telapak tangan membuat Jian Zhen terlempar. Kemudian, Lu Zhou menggunakan segel telapak tangannya untuk menangkap Jian Zhen lagi sebelum bertanya, mengapa Wei Jiangnan dan Wei Jingye ada di sini. Pada saat itu, Jian Zhen memuntahkan darah hitam, menodai kain kasayanya. Melihat darah berwarna tinta itu, Jisi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah diracuni oleh Yinggou, aku khawatir dia akan segera menjadi zombie seperti Yinggou. Apa yang bisa kulakukan? Hanya dengan cara ini aku bisa hidup selamanya, kata Jian Zhen. Hidup selamanya. Lu Zhou menghela napas. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya kultivator yang menentang langit dan mengubah takdir mereka. Namun, pernahkah ada satu orang pun yang benar-benar memperoleh kehidupan abadi? Jian Zhen berusaha sekuat tenaga mengangkat tangannya, melantunkan kitab suci Sanskerta. Kemudian, gelombang suara itu berubah menjadi lingkaran cahaya merah darah yang melesat ke arah Lu Zhou. Kakak Lu, hati-hati, seru Qin Renyu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Bodoh. Ketika lingkaran cahaya merah darah mendekati Lu Zhou, kekuatan ilahi melonjak keluar, melahap lingkaran cahaya merah darah itu dan tidak meninggalkan jejak apapun. Jian Zhen. Petik 2. Jian Zhen terbang secara horizontal. Lu Zhou melesat dan muncul di atas Jian Zhen. Kemudian, dia menghentakkan kakinya ke bawah. Suara mendesing. Kasaya milik Jian Zhen terkoyak menjadi beberapa bagian. Manik-manik Buddha beterbangan ke udara, tampak seperti bintang merah yang bersinar di langit. Bab 1348. Yinggou, Raja Zombie. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Cahaya merah itu adalah teknik rahasia, dan sangat beracun, biar aku yang menanganinya, kata Qin Renyu sambil berjalan santai ke depan. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya. Astrolabenya muncul, bersinar dengan cahaya hijau yang menahan cahaya merah. Tak lama kemudian, lampu merah itu menghilang. Lu Zhou menukik turun. Saat hampir mendarat, ia melihat Jian Zhen bangkit dan duduk bersila. Kemudian, ia menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai melantunkan kitab suci Sanskerta. Segel mulai muncul di udara. Tanah di permukaan menjadi gembur saat tangan-tangan muncul dari permukaan. Saya tidak tahu umat Buddha memiliki teknik yang menjijikkan seperti itu, kata Ming Xiyin. Yu Zhenghai tak tahan lagi. Dia paling membenci teknik semacam ini. Dia meluncurkan pedang energi ke tanah. Dor, 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 dor. Kakak, aku masih berpikir lebih baik pergi saja, kata Yuaner kecil sambil mengusap lengannya yang merinding. Yu Sangrong terkekeh. Jangan khawatir, mereka semua sudah mati, adikku. Kau harus ingat bahwa terkadang yang hidup bahkan lebih menakutkan daripada yang mati. Oh. Yuaner kecil tampak mengerti sekaligus tidak mengerti kata-kata Yu Sangrong. Yu Zhenghai tertawa dan berkata, adik junior kedua, kau benar, namun, aku tetap membenci mereka. Sementara itu, Lu Zhou menatap Jian Zhen dan menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Kemudian, dia mengangkat tangannya sebelum menurunkannya. Segel energi surgawi yang luas menghantam Jian Zhen. Hanya dengan satu gerakan, dia kehilangan 2 bagan kelahiran dan tubuh fisiknya. Suara nyanyian itu berhenti tiba-tiba, dan pergerakan di tanah pun terhenti. Lu Zhou kembali berdiri di depan semua orang. Kepala pavilion, apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua? Tanya Kong Wen. Wajah Wei Jiangnan dan Wei Jingye pucat pasi seperti selembar kertas. Tubuh mereka juga mengeluarkan bau yang samar. Lu Zhou menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Menggunakan metode ini untuk mendapatkan kehidupan abadi adalah penghinaan terbesar bagi orang yang masih hidup. Lalu, Lu Zhou melambaikan tangannya. Bola api menyembur keluar, melahap Wei Jiangnan dan Wei Jingye. Tak lama kemudian, keduanya berubah menjadi abu yang berserakan di mausolem. Semua orang menghela napas.
Saya rasa jika mereka masih hidup, mereka akan sangat berterima kasih kepada ketua pavilion, kata Kong Wen, saya lebih memilih menjadi abu daripada dikendalikan oleh orang lain. Ming Xiyin berkata, kau tampaknya cukup terpengaruh oleh mereka. Kong Wen tersenyum getir. Aku dan saudara-saudaraku lahir dalam kehidupan yang rendah, kami bekerja untuk orang-orang yang menikmati kehidupan mewah dan memiliki status tinggi, rasa hormat, dan kekuasaan yang dapat mengguncang langit. Konon, semua orang dilahirkan setara, tetapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang setara. Melihat Wei Jiangnan dan Wei Jingye, Kong Wen dan saudara-saudaranya merasa seperti sedang melihat ke cermin. Ming Xiyin menepuk bahu Kong Wen. Jangan sedih, bukankah semuanya sudah baik-baik saja sekarang? Terima kasih atas kata-kata Anda, Tuan Ford, kata Kong Wen. Loyalitas Kong Wen dan saudara-saudaranya masing-masing meningkat 10 poin lagi. Kesetiaan yang diperoleh dari ketulusan dan kebaikan lebih baik daripada kepatuhan yang didapatkan dari paksaan dan kekuasaan. Setelah abu berhamburan sepenuhnya, Lu Zhou berkata, ikuti aku. Desir, desir, desir. Semua orang berhamburan menuju bagian terdalam mausolem. Zhao Yu menoleh dan menatap tanah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih sebelum buru-buru mengejar yang lain. Dia berpikir bahwa yang paling kejam sebenarnya adalah keluarga kerajaan. Jika dia naik tahta, dia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti dia akan menjadi sekejam mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di dekat jurang. Terdapat sebuah jembatan kayu di atas jurang tersebut yang dipenuhi sarang laba-laba. Suasana di sekitarnya remang-remang, dan parit itu tampak seperti jurang tak berdasar. Pintu batu di seberang parit itu adalah makam mendiang Kaisar Emeritus. Jika kita mendobraknya secara paksa, kita semua akan terkubur di sini. Untuk membukanya, kita membutuhkan giok naga melingkar harimau putih, kata Jisi. Harimau putih melilit naga giok. Yang satu bersama Meng Mingxi, dan yang lainnya bersama Yinggou, kata Jisi. Di mana Yinggou? Ming Xiyin melihat sekeliling. Di mana Raja Zombie? Jisi menunjuk ke jurang itu. Petik 2. Ming Xiyin mundur. Pada saat itu, Yan Zhenluo mengeluarkan sebuah jimat dan menyalakannya. Jimat itu seperti lentera saat jatuh, menerangi jurang di bawah jembatan kayu. Ketika jimat itu berada sekitar 100 meter di bawah, semua orang melihat pemandangan yang mengerikan. Seorang pria botak dengan ekspresi garang dan bengkok tergantung di udara oleh 4 rantai kait di setiap anggota tubuhnya. Taringnya panjang, dan wajahnya yang putih tampak seperti kulit pohon. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari logam. Yuaner kecil berkata, kakak senior keempat, berhentilah mundur, jika kau mundur lagi, kau akan menginjakku. Adikku, jangan takut, aku akan melindungimu, kata Ming Xiyin. Kons menutup mulutnya dan tertawa tanpa suara. Qin Renyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka akan bertemu salah satu dari 10 Raja Zombie. Pengetahuan Qin Renyu telah meningkat pesat, tetapi pengetahuan itu terlalu menakutkan. Ketika jimat itu padam, Yan Zhenluo menyalakan jimat lain. Terkadang cahaya tidak hanya mengusir kegelapan, tetapi juga dapat mengusir rasa takut di dalam hati seseorang. Lu Zhou menoleh ke arah keempat tetua Gunung Li dan bertanya, apakah giok naga melingkar harimau putih ada padanya? Benar sekali, kata Cui Mingguang. Ming Xiyin berkelebat dan muncul di hadapan keempat tetua. Ia memegang kait pemisah yang berkilauan dingin di tangannya sebelum berkata dengan senyum mengancam, kalian sebaiknya jangan bermain-main, apakah kalian mencoba menggunakan Yinggou untuk melawan kami? Keempat tetua Gunung Li tercengang. Kemudian, Jisi berkata, jika aku benar-benar ingin melakukannya, bukankah lebih baik jika aku tidak menyebutkan Yinggou dan membiarkan kalian semua jatuh ke dalam perangkap? Ming Xiyin mengangguk. Kau benar, lalu, bagaimana kita mendapatkan giok naga melingkar harimau putih? Dengan tanganmu, jawab Jisi. Hei, apa kau bercanda, kata Ming Xiyin sambil mengerutkan kening. Zhou Chongsu berkata, ada 2 cara, pertama, mengalahkan Yinggou, kedua, mencari cara untuk mendapatkannya darinya, namun, kesulitan kedua cara tersebut sangat tinggi, begitu dia sepenuhnya terbangun, bahkan Guru Agung pun mungkin tidak akan mampu menandinginya. Lu Zhou menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung dan merenungkan masalah itu. Ini memang masalah yang sulit untuk dipecahkan. Kesampingkan kekuatan Yinggou, sedikit saja kesalahan langkah di sini bisa menyebabkan semua orang mati. Tidak seorang pun berani mengungkapkan pendapatnya secara sembarangan pada saat ini. Bahkan Qin Renyu yang berpengalaman dan berpengetahuan luas hanya menggelengkan kepala. Dia pun tidak memiliki solusi. Pada saat itu, Jisi berkata, sudah kukatakan sebelumnya, mausolem mendiang Kaisar Emeritus sangat luar biasa, tidak semua orang bisa memasuki makamnya. Lu Zhou berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan turun dan melihat-lihat, jika ada gerakan mencurigakan, segera pergi. Baiklah. Qin Renyu mengangguk.
Hati-hati, Tuan, kata Yuaner kecil. Lu Zhou melangkah maju dan turun ke jurang. Gerakannya seringan burung layang-layang dan tanpa suara. Saat dia mendekati rantai-rantai itu, dia dapat dengan jelas merasakan aura kematian dari Yingbou. Yingbou jelas berbeda dari mayat-mayat yang dihidupkan melalui ilmu sihir. Aura kematian mengikis ki primordial di sekitarnya, mengalihkan perhatian mereka yang mendekat dan menyulitkan mereka untuk mengerahkan ki primordial mereka. Mata Yingbou terpejam rapat, dan dia diam seperti patung. Lalu, Lu Zhou melihat giok naga melingkar harimau putih tergantung di pakaian logam Yingbou. Dia melepaskan segel telapak tangan, meraih giok naga melingkar harimau putih itu. Giok naga melingkar harimau putih hampir tidak bergerak ketika Yingbou tiba-tiba membuka matanya. Bab 1349. Orang tua yang tak terkalahkan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Mata Yingbou bersinar dengan cahaya merah gelap. Ketika dia melihat Lu Zhou melayang di dekatnya, dia memperlihatkan taringnya sebelum meludah, manusia. Keempat rantai tebal itu mulai bergetar saat Yingbou menerkam Lu Zhou. Lu Zhou mengeluarkan segel telapak tangan yang mempesona dan sangat besar. Ledakan. Segel telapak tangan itu bertabrakan dengan Yingbou seperti kembang api. Segel telapak tangan yang mempesona itu menarik perhatian semua orang dari atas. Mereka memandanginya dengan mata penuh kekaguman. Lu Zhou mulai naik saat rantai di kedua sisinya melilit ke arahnya. Segel telapak tangan itu hanyalah ujian. Dia tidak menyangka akan membunuh Yingbou hanya dengan satu gerakan. Setelah terbang keluar dari jangkauan rantai, dia menatap Yingbou. Seperti yang diharapkan, Yingbou sama sekali tidak terluka. Armor Yingbou tampaknya terbuat dari logam khusus dan tampak bahkan lebih tahan banting daripada rantai tersebut. Yingbou, serahkan giok naga melingkar harimau putih itu, dan aku tidak akan mempersulitmu, kata Lu Zhou. Qin renyuh. Petik 2. Saudaraku, ini Yingbou, dia bukan manusia. Apakah perlu melakukan ini? Sementara itu, para anggota Paviliun Langit Jahat tetap tenang. Mereka telah melewati banyak badai bersama Lu Zhou sehingga mereka sudah agak terbiasa. Yingbou menatap Lu Zhou dengan mata merah gelapnya dan menggeram, lepaskan aku, lepaskan aku. Melihat hal itu, Ming Xiyin bertanya dengan skeptis, hei, bukankah kau bilang orang mati yang hidup itu tanpa jiwa dan kehendak? Jisi berkata, sedikit ragu, ini seharusnya hanya kata-kata naluriah, dia seharusnya tidak mampu melakukan proses berpikir yang rumit atau memiliki kemampuan untuk membedakan, ini membuatnya semakin berbahaya. Saya menyarankan kalian semua untuk berhenti, biarkan mendiang Kaisar Emeritus beristirahat dengan tenang. Yingbou telah ditahan untuk sementara waktu sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk pergi. Tang Zibing menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia mayat hidup, dia tidak bisa dibunuh. Sangat tidak menyenangkan jika seseorang merusak reputasi tim sendiri dengan meningkatkan prestise musuh. Ming Xiyin berkata dengan nada mengejek, karena ada monster abadi tua yang menjaga makam, untuk apa kalian yang sedikit jumlahnya ini? Keempat tetua itu tampak malu. Setiap tahun, keluarga kerajaan akan datang untuk memberi penghormatan kepada leluhur, di mata banyak orang, Yingbou hanyalah mitos, karena itu, mereka akan menunjuk penjaga untuk melindungi makam dan menemani leluhur, kata Tang Zibing akhirnya. Sungguh konyol, kata Lu Zhou. Jika ini terjadi di bumi modern, pasti akan menjadi tren di internet. Itu akan dicap sebagai tahayul. Benar sekali, bodoh. Yuaner kecil menggemakan perasaan gurunya. Keempat tetua Gunung Li terdiam. Tentu saja, mereka juga tahu tradisi itu bodoh. Orang mati sudah pergi, apa gunanya orang hidup menemani orang mati? Yang tidak kusangka adalah Biksu Jian Zhen juga ikut terseret ke dalamnya, kata Qin renyuh sambil menggelengkan kepalanya. Mendering. Rantai-rantai itu berguncang lagi. Yingbou meraung seperti binatang buas. Raungannya menggema di langit dan daratan. Yan Zhenluo berusaha menjaga agar lampu tetap menyala, tetapi karena gugup, ia tanpa sengaja memadamkan lampu tersebut. Melihat hal itu, Yu Sangrong menawarkan diri, aku akan melakukannya. Desis. Pedang panjang umur terhunus dan terbang menuju jembatan kayu. Bang! Pedang panjang umur menusuk jembatan kayu sebelum meledak dengan cahaya yang jauh lebih terang daripada jimat-jimat tersebut. Tulisan merah memainkan peran besar dalam kecerahan cahaya itu. Selain itu, pedang itu juga telah menyimpan banyak energi. Dengan kendali sempurna Yu Sangrong, selama jaraknya tidak terlalu jauh, dia akan mampu mempertahankan cahaya tersebut setiap saat. Klak, klak, klak. Yingbou bergegas naik, tetapi sebelum dia mencapai puncak, dia ditarik mundur dengan kuat oleh keempat rantai tersebut. Lu Zhou bergerak dan berdiri di depan Yingbou. Dia menatap giok naga harimau putih yang terpasang erat di baju zirah Yingbou. Kemudian,
dia mengeluarkan benda tak bernama dalam bentuk pedang dan mengendalikannya dengan dua jari. Dor, dor, dor. Sosok tak bernama itu mengelilingi Yinggo sebelum melancarkan 3 serangan beruntun. Percikan api berhamburan kemana-mana. Lu Zhou sedikit terkejut ketika melihat baju zirah itu masih utuh. Baju zirah ini sungguh luar biasa, kata Qin Renyu dengan sedikit kekaguman. Setelah dipukul 3 kali, Yinggo menjadi marah. Namun, ia berhasil membebaskan diri dari belenggu. Pada saat itu, Qin Renyu berseru, 49 pendekar pedang. Ke-49 pendekar pedang itu terbang ke atas dan membentuk formasi 7 titik di udara. Kemudian, pedang energi menghujani Yinggo seperti hujan deras. Yinggo tidak bisa melawan dan hanya bisa menjadi sasaran. Ming Xiyin tersenyum. Metode ini agak kurang ajar, tapi aku menyukainya. Dor, 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 dor. Pedang-pedang energi yang bagaikan badai terus menghujani Yinggo. Namun, semuanya berhasil diblokir oleh baju zirah Yinggo. Bahkan, tanpa baju zirah pun, tubuh Yinggo tak terkalahkan. Setelah gelombang serangan pertama, ke-49 pendekar pedang berhenti dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Qin Renyu. Qin Renyu dan Lu Zhou terus mengamati Yinggo. Gelombang serangan ini semakin membuat Yinggo marah. Dia mengeluarkan teriakan panjang, dan ketika dia berhenti, suara aneh terdengar dari dasar jurang. Yinggo menatap Lu Zhou, para anggota Paviliun Langit Jahat, dan ke-49 pendekar pedang dengan ekspresi yang jelas menunjukkan bahwa dia sangat ingin mencabik-cabik mereka semua. Monster itu mendekat. Benda-benda apakah itu? Di bawah cahaya pedang panjang umur, semua orang melihat makhluk-makhluk kurus tak terhitung jumlahnya yang menyerupai monyet memanjat keluar dari jurang. Mereka terlihat seperti monyet. Aku tidak mengenali mereka, hati-hati semuanya. Ketika monster-monster itu mencapai ketinggian tertentu, mereka semua melompat ke arah kerumunan. Qin Renyu mengulurkan tangannya. Puluhan monster terbunuh hanya dalam sekejap mata. Mereka tidak terlalu kuat. Ke-49 pendekar pedang itu terbang ke kedua sisi, berganti target. Mereka menghunus pedang mereka dan mulai membunuh monster-monster itu. Sementara itu, keempat tetua Gunung Lu merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. Cui Mingguang buru-buru berkata, tolong hentikan, jika kau memprovokasi mendiang Kaisar Emeritus dan orang mati, kau akan dihukum oleh surga. Pedang-pedang energi menghujani monster-monster itu tanpa henti. Namun, monster-monster itu terus berdatangan seolah tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menemukan bahwa monster-monster itu akan bangkit kembali setelah dikalahkan. Berhenti, teriak Lu Zhou. Semua orang berhenti. Lu Zhou membawa kartu serangan mematikan biasa untuk menguji coba. Seperti yang diharapkan. Ding, tidak efektif terhadap target. Setelah menyimpan kartu serangan mematikan biasa, Lu Zhou berkata, monster-monster itu bisa bangkit kembali, pedang energi tidak akan mampu membunuh mereka. Semua orang mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa itu benar. Mereka tanpa sadar menarik napas tajam. Tidak peduli berapa banyak monster yang mereka bunuh, monster-monster itu akan selalu bangkit kembali. Monster jenis apakah ini? Kita tidak bisa membunuhnya, aneh sekali. Yinggo meraung dengan dahsyat lagi. Semakin banyak monster yang memanjat. Api karma mungkin bisa membunuh mereka, kata Qin Renyu. Lu Zhou melancarkan segel telapak tangan. Saat diluncurkan, segel itu mulai menyala dengan api. Api karma dengan cepat melahap para monster, membakar mereka. Mereka yang memiliki api karma memiliki bakat dan kemampuan bawaan yang tinggi, prestasi mereka di masa depan pasti akan luar biasa, kata Qin Renyu dengan sedikit rasa iri. Lu Zhou terbang ke udara sebelum teratai emas mekar di bawah kakinya, lalu melancarkan serangan teratai emas berkobar, kemampuan ujian kelahiran pertamanya. Teratai-teratai kecil yang menyala melesat keluar, memenuhi udara dalam sekejap. Mereka tanpa ampun membakar monster-monster itu hingga hangus. Tangisan yang memilukan terdengar dari lautan api. Keempat tetua Gunung Li itu memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Pada saat itu, Yuaner kecil mengangkat tangannya. Ketika nyala api kecil muncul di tangannya, dia berkata, aku juga memiliki api karma. Yuaner kecil berputar dan melemparkan api ke monster di dekatnya. Ketika dia melihat api karma membakar monster itu, dia bertepuk tangan gembira sambil bertanya, apakah kau melihat itu? Qin Renyu dan 49 pendekar pedang. Petik 2. Mereka yang memiliki api karma sangat langka, hanya 1 dari 10.000 kultivator teratai hijau yang memiliki api karma, aku tidak menyangka. Qin Renyu terhenti. Pada saat itu, seekor monster menerkam Yu Zhenghai, dan dia mengacungkan pedangnya sebelum memanggil api karma di sekitar pedang tersebut. Qin Renyu. Petik 2.
Qin Renyu menggosok matanya, bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya. Lagi pula, teratai emas itu bisa dengan mudah disalahartikan sebagai api yang menyala. Namun, bahkan dia tahu betapa lemahnya alasan itu. Lagi pula, sebagai seorang guru agung, penilaiannya akurat dan inderanya tajam. Tidak diragukan lagi itu adalah api karma. Dengan api karma yang berkobar hebat, mausolem itu bersinar seterang siang hari. Yingbo semakin marah. Jumlah monster itu sangat menakutkan. Bahkan dengan kemampuan ujian kelahiran pertama Lu Zhou, jumlah mereka tampaknya tidak berkurang sama sekali. Pada saat itu, Yu Sangrong menghunus pedang panjang umurnya sebelum melepaskan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Setiap pedang energi itu menyala dengan api karma. Mereka melesat ke bawah, merenggut nyawa para monster. Qin Renyu. Petik 2. Api karma. Apakah ada keadilan di dunia ini? Apa yang terjadi dengan hukum keseimbangan? GC, salah satu dari 4 tetua Gunung Li, berkata, aku tidak menyangka begitu banyak orang yang memiliki api karma. Apakah api karma sangat langka? Tanya Yuaner kecil dengan penasaran. Tentu saja, itu langka, tidakkah kau dengar yang mulia Guru Qin mengatakan itu langka, kata GC. Oh, kukira semua orang memilikinya, jawab Yuaner kecil. GC merasa seolah-olah dia telah menerima pukulan telak dan kehilangan semangat untuk berbicara. Saat itu, Zhou Chongsu berkata, ini belum cukup, monster-monster itu terus berdatangan, kita perlu mencari sumbernya. Zhou Chongsu hendak menyarankan teknik api karma dan suara ketika jari-jari Kons mulai memetik kecapi 9 senar. Lagu peziarah itu bagaikan gelombang laut yang mengamuk, menyapu ke segala arah bersama api karma. Langit yang terbakar api itu sangat indah. Lu Zhou tidak lagi menyerang. Monster-monster ini tidak sulit dihadapi. Karena murid-muridnya telah bergerak, dia akan menghemat kekuatannya. Tanpa sepengetahuan Lu Zhou, serangan Kons telah membuat Qin Renyu kembali terdiam. Ia merasa ingin menarik kembali pernyataannya tentang 1 dari 10.000 kultivator teratai hijau yang memiliki api karma, tetapi mengingat statusnya sebagai guru terhormat, ia menelan penjelasannya. Ia juga bertanya-tanya kapan api karma menjadi begitu mudah didapatkan. Keunggulan teknik suara adalah jangkauannya yang luas. Lagu ziarah kerang mengandung energi surgawi yang luas dan dahsyat dari aliran Konfusianisme. Lagu ini tidak hanya membunuh musuh, tetapi juga mengusir rasa takut di hati sekutu yang mendengarnya. Selain itu, lagu ini juga membangkitkan semangat bertempur. Setelah Zhao Yu pulih dari keterkejutannya, dia berbalik, berniat untuk menghibur Ming Shiyin karena kurangnya api karma yang dimilikinya. Namun, Zhao Yu melihat Ming Shiyin menyingkirkan kait pemisah yang menyala dengan api karma dan berkata, karena adik-adikku telah bertindak, aku akan menyingkir saja. Sekitar 15 menit kemudian, monster-monster itu akhirnya berubah menjadi abu. Keributan akibat pertempuran akhirnya mereda. Yingbo terus meronta-ronta melawan rantai itu dengan penuh amarah. Lu Zhou menatap Yingbo yang melayang di udara sebelum ia mengeluarkan pedang tak bernama lagi. Kali ini, ia memberinya kekuatan ilahi sebelum menusuk Yingbo. Bang! Dengan serangan ini, Yingbo berhenti meraung, dan ekspresinya membeku. Kemudian, dia naik ke atas, menarik rantai ke atas hingga tegang. Lu Zhou melayang di dekatnya, mengamati Yingbo. Saat itu, suasana hening seperti di kuburan. Tekanan yang mencekik mulai menyebar pada saat ini. Bersiaplah untuk mundur, kata Qin Renyu. Semuanya, mundur, perintah Yu Zhenghai. Ke-49 pendekar pedang dan orang-orang dari paviliun langit jahat mundur. Pertempuran besar akan segera pecah. Sejak awal semua orang tahu bahwa rantai itu tidak akan mampu menahan Yingbo untuk waktu yang lama. Sebaiknya manfaatkan kesempatan untuk mundur selagi Yingbo sedang mengumpulkan kekuatannya. Keempat tetua Gunung Li menggelengkan kepala mereka. GC berkata, sudah kubilangkan. Tidak seorang pun memperhatikan keempat tetua Gunung Li itu. Tatapan Yingbo tertuju pada Lu Zhou. Ia seperti patung, tak bergerak. Lu Zhou mempelajari keempat rantai itu. Rantai-rantai itu tidak akan bertahan selama yang dia kira. Jika dia melawan Yingbo, dia tidak bisa menggunakan kartu serangan mematikan. Apa yang harus dia lakukan? Kartu ledakan petir. Pada saat kritis, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Mungkin, dia akan mampu memicu efek bunuh. Sementara itu, Qin Renyu dan yang lainnya telah mundur ke kejauhan. Dia tidak mengkhawatirkan Lu Zhou. Dia akan mengamati situasi dan membantu jika diperlukan. Sikap Lu Zhou yang berwibawa tidak berkurang sedikit pun meskipun ada berbagai pikiran di benaknya. Ia berkata dengan nada agung, serahkan giok naga harimau putih itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Qin Renyu menyadari situasinya tidak membaik, jadi dia berbalik dan berkata, mundur lagi. Semua orang terpental kembali.
Mata mereka tertuju pada Yinggou yang tampak seperti akan meledak karena kekuatannya. Kemudian, mereka menyaksikan Yinggou melakukan gerakan yang sama sekali di luar dugaannya. Mata Yinggou tiba-tiba melebar, dan kepalanya menyusut ke belakang. Kemudian, dia buru-buru mencabut giok naga harimau putih dari baju zirahnya dan melemparkannya. Setelah itu, dia kembali tenggelam ke dalam jurang, sedalam yang diizinkan oleh rantai yang mengikatnya. Semua orang tercengang. Faktanya, Lu Zhou juga tercengang. Keempat tetua Gunung Li. Petik 2 petik 2. Lu Zhou menatap giok naga melingkar harimau putih di tangannya dengan kerutan di dahi. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Yan Zhenluo menggaruk kepalanya dan memecah keheningan terlebih dahulu. Dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Yinggou tampak ketakutan. Lu Li tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Aku tidak mengerti, Yinggou takut. Kelopak mata Jisi terus berkedut. Dia merasakan sakit yang membakar di pipinya seolah-olah seseorang telah menamparnya dengan keras. Semua orang terbang mendekat. Karena Yinggou tidak melawan dan bahkan melemparkan giok naga harimau putih ke Lu Zhou, seharusnya sekarang sudah aman. Tanpa jiwa, bagaimana mungkin dia takut, bagaimana mungkin? Jisi terus bergumam pada dirinya sendiri. Lu Zhou melemparkan giok naga harimau putih. Qin Renyu diam-diam menangkapnya di tangannya. Kemudian, ia kembali turun ke jurang untuk memastikan apa yang ada di benaknya. Saat ia mendekat, Yinggou gemetar dan mundur sekuat tenaga. Rantai-rantai itu berdentang keras saat Yinggou gemetar. Setelah beberapa saat, Yinggou dengan malu-malu mengangkat kepalanya dan menatap Lu Zhou yang melayang di udara dengan langit sebagai latar belakangnya. Di matanya, Lu Zhou tampak seperti yang maha jahat, iblis tertinggi. Lu Zhou mengerahkan avatar biru di lautan kidantiannya dan menyalurkan sedikit kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya. Begitu tubuh Lu Zhou mulai bersinar dengan cahaya kemasan, mata Yinggou membelalak ketakutan. Klak, klak, klak. Yinggou meronta, berusaha mundur tetapi sayangnya terikat oleh rantai. Di hadapan Yang Maha Kudus, ia merasa sangat kecil, seperti sebutir pasir di alam semesta yang luas. Ia mengeluarkan jeritan ketakutan saat berusaha melarikan diri. Ketakutan dan keinginan Yinggou untuk melarikan diri membingungkan semua orang. Bab 1350. Benda-benda kuno di dalam sarkofagus. Yinggou berjuang untuk mundur, tetapi rasa takut tampaknya menyebabkan kekuatannya terkuras. Tubuhnya setengah meringkuk dalam posisi janin, dan taringnya telah lama ditarik. Rantai-rantai itu berdentang dan menghantam dinding jurang, menyebabkan percikan api beterbangan. Yinggou adalah salah satu dari 10 Raja Zombie. Tubuhnya abadi. Bahkan Qin Renyu, seorang guru terhormat, tidak berani muncul dalam jangkauan gerakannya seperti yang dilakukan Lu Zhou. Pada saat itu, Qin Renyu menunjukkan kondisi mentalnya yang luar biasa sebagai seorang guru agung. Ia mengangkat jari telunjuknya ke bibir dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Kebisingan dan gerakan tiba-tiba dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan psikologis seseorang dan menyebabkan mereka kehilangan kendali. Keheningan adalah lingkungan terbaik untuk mengatur pikiran seseorang. Kita sudah mendapatkan giok naga harimau putih, saudara Lu, kata Qin Renyu. Ia secara halus mencoba membujuk Lu Zhou untuk pergi. Namun, Qin Renyu tidak menyangka Lu Zhou tidak hanya tetap berada dalam jangkauan gerakan Yinggou, tetapi Lu Zhou melakukan gerakan yang lebih berani lagi. Lu Zhou bergerak mendekat ke Yinggou sebelum berhenti sekitar 3 meter di depannya. Yinggou mulai menarik rantai-rantai itu lagi, menyebabkan rantai-rantai itu berdering dengan suara yang memekakkan telinga. Dia gemetar hebat, semakin lama semakin ketakutan. Lu Zhou menarik sebagian kekuatan ilahinya, menyebabkan cahaya di tubuhnya sedikit meredup. Seperti yang diperkirakan, Yinggou perlahan-lahan menjadi tenang, dan separuh rasa takutnya tampaknya telah hilang. Jadi, itu kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi itu berasal dari tulisan surgawi, dan tulisan surgawi berasal dari sistem tersebut. Oleh karena itu, seharusnya itu adalah kekuatan asing. Namun, bahkan jika itu adalah kekuatan asing, seharusnya tidak membuat Yinggou begitu ketakutan. Terlebih lagi, Tuo Basi Cheng, Tian Wu, dan Lord Zenan seharusnya memiliki indera yang lebih tajam daripada Yinggou, jadi mengapa mereka tidak merasakan apapun? Apakah kau mengenalku? Tanya Lu Zhou tiba-tiba. Siapa yang mengikatmu di sini? Tanya Lu Zhou lagi. Yinggou membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengucapkan 2 kata, makhluk tertinggi. Dengan tingkat kultivasi Lu Zhou dan Qin Renyu saat ini, apalagi dengan seorang makhluk tertinggi, mereka bahkan tidak memiliki cara untuk mengukur seberapa kuat para Saint itu. Apakah dia benar-benar makhluk tertinggi? Kata Qin Renyu dengan serius.
Desas-desus yang beredar di luar selalu menyebutkan bahwa mendiang Kaisar Emeritus menjebak Yingguo di sini untuk menjaga makamnya. Namun, jelas itu tidak benar. Lu Zhou menatap Yingguo dan bertanya, apakah kau ingin bebas? Ketika mendengar pertanyaan ini, keempat tetua Gunung Li menggelengkan kepala mereka dengan keras, sementara Qin Renyu dan 49 pendekar pedang terkejut. Ketika Qin Renyu tersadar, dia buru-buru berkata, Saudara Lu, kau tidak boleh melakukan itu, jika kau membebaskannya, aku khawatir dia akan membawa malapetaka ke dunia. Sebelum Lu Zhou sempat menjawab, Yingguo menggelengkan kepalanya berulang kali, membuat semua orang bingung. Setelah itu, Lu Zhou terbang kembali ke jembatan kayu, membuat semua orang lega. Keempat rantai itu pun berhenti berderak. Rasa lega yang muncul dari jurang itu hampir terasa nyata. Akhirnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pintu batu di seberang jembatan kayu. Saatnya untuk melihat apa yang ada di balik pintu itu. Qin Renyu memandang giok naga melingkar harimau putih di tangannya dan berkata, giok ini sebanding dengan relik suci, ini luar biasa. Ada ukiran khusus di pintu batu itu, sejak mendiang Kaisar Emeritus dimakamkan, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki makam tersebut, semua penjaga seperti Jian Zhen hanya bisa berkeliaran di luar makam, kata Jisi. Qin Renyu terbang menuju pintu batu, diikuti oleh 49 pendekar pedang dan orang-orang dari paviliun langit jahat. Pada saat itu, suara gemerincing rantai kembali terdengar di udara. Ketika mereka melihat ke bawah jurang, mereka melihat Yingguo memejamkan mata, dan tangannya diletakkan di tubuhnya, tampak seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Ayo berhenti melihat, terlalu menakutkan, kata Yuaner kecil. Jisi melirik Yingguo sebelum menatap Lu Zhou yang berdiri di dekatnya. Ketika ia mengingat pertarungan Lu Zhou dengan Meng Ningxi, ia tiba-tiba merasa Yingguo tidak lagi menakutkan. Yang menakutkan adalah orang yang berdiri di samping mereka mengenakan kulit manusia. Lu Zhou memandang pintu batu itu dan berkata, bukalah pintu batu itu. Baiklah. Qin Renyu dengan santai melemparkan giok naga harimau putih itu. Berdebar. Cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengenai pintu batu. Pada pintu batu itu, ukiran harimau putih di sebelah kiri menyala bersamaan dengan ukiran naga melingkar di sebelah kanan. Kemudian, pintu batu itu terbuka, bergeser ke kedua sisi. Berderak. Pintu yang terbuka menampakkan pemandangan yang menyeramkan. Ruangan batu itu gelap dan luas. Dengan penerangan dari segel energi, mereka sama sekali tidak dapat melihat ujung ruangan tersebut. Lu Zhou menjentikkan jarinya, memancarkan bola cahaya yang menerangi ruangan. Ruangan batu yang gelap itu dipenuhi dengan berbagai macam patung manusia. Para pejuang yang dikorbankan. Ekspresi keempat tetua Gunung Li tampak serius. Para pejuang yang dikorbankan. Bahkan, pada saat wafatnya mendiang Kaisar Emeritus, beliau enggan melepaskan tahtanya dan ingin terus menaklukkan dunia. Untuk menenangkan beliau dan menghormati keinginan terakhirnya, keluarga kerajaan memilih lebih dari 10.000 orang yang masih hidup untuk dijadikan prajurit terakota agar setelah kematian mereka dapat terus mengikuti mendiang Kaisar Emeritus. Sulit bagi mereka untuk memahami mentalitas sesat semacam ini. Namun, hal itu tidak mengejutkan mereka. Lagi pula, ketika para kultivator mencapai tingkatan tertentu, mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencapai keabadian. Tidak mengherankan jika orang-orang yang masih hidup dikuburkan untuk menemani Kaisar. Saat itu dia sedang sekarat, namun dia masih begitu keras kepala, kata Yan Zhenluo sambil menghela napas. Keempat tetua Gunung Li tetap diam. Lu Li menoleh ke arah keempat tetua Gunung Li dan bertanya, mengapa kalian begitu setia kepadanya? Mendiang Kaisar Emeritus telah berbuat baik kepada kita, jawab Cui Mingguang. Setelah mendengar hal ini, mereka berpikir tidak heran jika keempat tetua Gunung Li tertipu oleh Meng Ningxi. Mereka melihat ke dalam makam itu lagi. Apakah para prajurit korban ini akan hidup kembali? Tanya Yuaner kecil sambil mundur ketakutan. Siapa tahu, tidak mengherankan jika ada monster di sini, jadi aku juga tidak akan heran jika mereka datang untuk tinggal, lebih baik berhati-hati, kata Qin Renyu. Lu Zhou terbang maju dan mengerahkan kekuatan penglihatan, pendengaran, dan penciuman untuk mengamati area tersebut. Kemudian, dia mengeluarkan cermin taiksu emas dan memberinya kekuatan ilahi sebelum menyinarinya ke dalam makam. Cermin itu dengan mudah mengungkapkan semua formasi dan jebakan. Ayo pergi, kata Lu Zhou sambil memegang cermin taiksu emas dan terbang maju. Setelah melihat itu, semua orang mengikuti dari dekat. Desir, 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 desir. Mereka terbang di atas kepala puluhan ribu prajurit yang dikorbankan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tengah makam. Di sana terdapat sebuah platform persegi dengan dua sarkofagus hitam di atasnya. Seberkas cahaya jatuh ke platform itu seperti lampu sorot di atas panggung. Setelah semua orang turun, Qin Renyu berkata, harta karun kakak lu benar-benar luar biasa, jika bukan karena cermin itu, aku khawatir kita akan memicu jebakan.
Lu Zhou tidak memperhatikan sanjungan Qin Renyu. Sebaliknya, dia menunjuk ke atas dan berkata, makam itu terletak di bawah tanah, tetapi lihatlah sinar cahayanya, itu berarti bagian dalam Gunung Librongga. Benar sekali, keluarga kerajaan memang menghabiskan banyak uang untuk mausolem itu. Lu Zhou berkata, pasti ada jebakan di atas sana, mungkin akan sulit untuk keluar setelah masuk. Semua orang mengangguk. Yu Zhenghai berjalan menuju kedua sarkofagus itu. Ia melihat ke kiri dan ke kanan sambil bertanya, mengapa ada dua sarkofagus? Jisi menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini, lagi pula, kami tidak masuk pada waktu itu, mereka yang masuk tidak diizinkan untuk pergi. Zhao Yu berkata, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, salah satunya pasti milik mendiang Kaisar Emeritus, yang lainnya kemungkinan milik selir kesayangan yang mulia atau semacamnya. Itu tidak mungkin. Jisi menggelengkan kepalanya. Ini tidak sesuai dengan etiket dan tradisi, selir tidak berhak dimakamkan di samping kaisar, hanya permaisuri yang berhak. Setelah selir meninggal, mereka akan dimakamkan bersama di ruang luar. Siapa peduli, kita akan tahu setelah membukanya, kata Ming Xiyin. Semua orang mengangguk. Lagi pula, inilah tujuan kunjungan mereka. Lu Zhou menunjuk ke sarkofagus di sebelah kiri dan berkata, bukalah. Yu Zhenghai mendorong tutupnya hingga terbuka dengan satu tangan. Tutup itu bergerak lebih mudah dari yang diperkirakan. Semua orang menoleh. Yan Zhenluo menyalakan jimat itu lagi dan menerangi sekitarnya. Setelah melirik sekilas, Yu Zhenghai berseru, kosong. Tidak ada yang menduga ini. Keempat tetua Gunung Li tidak mempercayai hal ini dan bergegas untuk melihatnya. Memang benar, di dalamnya kosong. Hanya ada beberapa barang pemakaman, perhiasan, barang-barang pribadi, dan pakaian. Keempat tetua Gunung Li masih tak percaya. Aku melihat sendiri jenazah mendiang Kaisar Emeritus dibawa ke makam, ini, kata Tang Zibing dengan bingung. Menurut tata krama, sarkofagus Kaisar selalu diletakkan di sebelah kiri. Oleh karena itu, sarkofagus di sebelah kanan tidak mungkin milik mendiang Kaisar Emeritus. Bagaimanapun juga, karena sisi kiri kosong, mereka harus melihat sisi kanan. Jisi masih enggan mempercayai ini. Dia pergi ke sarkofagus sebelah kanan dan dengan tegas mendorong tutupnya hingga terbuka dengan satu tangan. Semua orang menoleh. Seperti yang diperkirakan, tempat itu juga kosong. Semua orang bingung, mereka saling memandang dengan kebingungan. Setelah mengerahkan begitu banyak usaha, makam itu kosong. Bukankah ini buang-buang waktu? Mata keempat tetua Gunung Li sedikit melebar. Kaisar Qin tidak mati. Yan Zhenluo menyimpulkan. Jisi berkata, dulu, sebelum mendiang Kaisar Emeritus meninggal, kami berempat berada di sisinya. Saat beliau meninggal, banyak orang yang hadir, kematiannya tidak mungkin dipalsukan. Terlebih lagi, semasa hidupnya, beliau mencari kemana-mana cara untuk hidup abadi. Beliau bahkan menemukan Yinggou. Jika beliau masih hidup, mengapa beliau tidak menunjukkan diri? Meskipun Kaisar Emeritus selanjutnya tidak memenjarakan Yinggou di sini, faktanya beliau telah mencari dan menemukan Yinggou. Semua orang bingung. Memang, bahkan jika mendiang Kaisar Emeritus berhasil menemukan cara untuk hidup abadi setelah dimakamkan, dengan kepribadiannya, dia pasti akan kembali ke Qin Raya untuk merebut tahta. Lu Zhou tidak mempedulikan hal itu sehingga ia tidak memikirkannya. Sebaliknya, ia berjalan mendekat dan mengamati benda-benda kuno di dalam sarkofagus. Dengan lambaian tangannya, setumpuk benda-benda pemakaman pun terungkap. Para petani tidak terlalu tertarik pada harta benda duniawi. Tidak ada yang tahu apa yang dicari Lu Zhou, jadi mereka hanya mengamati dalam diam. Setelah beberapa saat, Ming Xiyin tak kuasa menahan diri untuk berkata, Guru, kita tidak kekurangan hal-hal ini. Barang-barang milik orang mati itu agak membawa sial. Lagi pula, mereka bukan perampok kuburan. Ekspresi Zhao Yu sedikit canggung saat mendengar kata-kata itu. Lu Zhou terus memeriksa barang-barang itu. Desis. Ding, misi rahasia token emas berhasil diselesaikan. Hadiah, 10.000 poin prestasi. Ding, kotak brokat tanda surgawi ditemukan. Kotak brokat tanda surgawi. Lu Zhou melihat sebuah kotak brokat berwarna coklat, tetapi tampaknya tidak ada yang istimewa dari kotak itu. Mungkin, karena tidak ada jenazah di dalam sarkofagus, bahkan tidak ada setitik debu pun di atas kotak brokat itu. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan kotak brokat itu terbang ke tangannya. Ding, kotak brokat tanda surgawi adalah sebuah artefak. Kotak ini hanya dapat dibuka setelah mencapai alam tertentu. Setelah melihat kotak brokat itu, Jisi berseru, aku ingat sekarang, ini adalah sesuatu yang mulia peroleh di pilar penghancuran. Dia tidak bisa membuka kotak brokat itu, tanya Lu Zhou. Jisi menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini sangat aneh, mustahil untuk membukanya dengan kekuatan eksternal. Almarhum Kaisar Emeritus telah mencoba berbagai cara tetapi tidak berhasil, pada akhirnya, beliau melupakannya.
Benda-benda yang ditemukan di pilar kehancuran semuanya adalah harta karun, saya yakin kotak itu pun tidak terkecuali, kata Tan Zibing. Bang! Lu Zhou melambaikan tangannya. Rentetan segel energi menghantam kotak brokat itu, tetapi tidak ada satupun goresan di atasnya. Qin Renyu melangkah maju dan melihat lebih dekat. Ketika dia melihat pola-pola halus dan indah yang diukir pada kotak itu, dia berkata, ini adalah teknik penyegelan yang sangat ampuh. Teknik penyegelan. Aku pernah ke pilar penghancuran di pencerahan surga di Ping dan, aku melihat pola serupa di sana, kata Qin Renyu. Lu Zhou teringat akan bagian dalam pilar penghancuran di Yuzhong. Memang, tampaknya ada pola serupa di dinding di sana. Meskipun pola pada kotak brokat tidak persis sama dengan yang ada di pilar penghancuran, gayanya sama. Lu Zhou tidak lagi mencoba membukanya dengan paksa. Dia pikir tidak ada gunanya. Lagi pula, sistem telah memberitahunya bahwa pintu itu akan terbuka begitu dia mencapai tingkat tertentu. Yang perlu dia lakukan hanyalah fokus pada kultivasi dan meningkatkan basis kultivasinya, dan pintu itu akan terbuka cepat atau lambat. Guru, seru Yu Sangrong saat itu sambil menunjuk ke sarkofagus di sebelah kanan. Semua orang menoleh. Yu Sangrong memanggil gurunya karena dia melihat sesuatu yang familiar. Itu tak lain adalah gulungan tulisan surgawi. Yang lainnya kebingungan. Bagaimana mungkin itu menjadi kesukaanmu? Qin Renyu diliputi keinginan untuk mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, dia dengan paksa menelan kata-kata yang menggantung di ujung lidahnya. Dia datang ke sini hari ini bukan untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan paviliun langit jahat. Pada saat yang sama, dia ingin memuaskan rasa ingin tahunya dan memperluas wawasannya. Ding, gulungan tulisan surgawi terbuka lengkap telah diperoleh. Catatan, tidak disarankan untuk menggunakan gulungan ini dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Pada saat yang sama, Lu Zhou melihat tab baru muncul di panel sistem. Misi utama. Setelah itu, dia menerima pemberitahuan tentang misi tersebut. Ding, misi utama, temukan kekosongan agung, catatan, disarankan untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Lu Zhou melihat antarmuka tulisan surgawi pada sistem tersebut. Sebuah kolom baru telah muncul, tetapi gelap dan tidak dapat dilihat. Kemudian, dia menyimpan gulungan itu dengan gerakan yang sangat halus dan alami. Kau menginginkannya? Tanya Lu Zhou. Tidak, tidak, tidak. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, benda ini memiliki kekuatan khusus, luar biasa. Maharani Agung Yan pernah meletakkan salah satu gulungan itu di bawah bantalnya dan mendapatkan manfaat darinya. Meskipun Lu Zhou tidak tahu mengapa gulungan tulisan surgawi tersebar di mana-mana, dia yakin bahwa kekuatan yang terkandung dalam salah satu gulungan itu saja sudah cukup untuk membunuh. Bisakah barang-barangku menjadi barang biasa? Tentu saja tidak. Petik 1. Guru, tidak ada apapun di sini selain yang telah kita lihat, kata Yu Zhenghai dengan pasrah. Awalnya, dia mengira mereka akan menemukan banyak harta karun di sini dan bisa membaginya di antara mereka. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Selamat, kakak Lu. Qin Renyu adalah pria yang cerdas. Ia tentu tahu bahwa Lu Zhou adalah penerima manfaat terbesar dari perjalanan ke makam ini. Zhao Yu memandang kedua sarkofagus itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia berkata, meskipun tidak ada siapapun di dalamnya, ini tetaplah makam mendiang Kaisar Emeritus, Tuan Tua, bisakah Anda menutupnya? Lu Zhou melambaikan tangannya. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong melambaikan tangan mereka secara bersamaan, menutup sarkofagus di sebelah kanan dan kiri secara bergantian. Zhao Yu membungkuk dan berkata, terima kasih. Keempat tetua Gunung Li menghela napas. Tepat ketika mereka hendak pergi, angin dingin bertiup dari atas. Para petani tidak takut dingin, tetapi hembusan angin dingin ini sangat aneh. Seolah-olah angin itu telah menembus penghalang pelindung mereka, menyebabkan mereka menggigil. Seolah-olah mereka sedang diusir. Lu Zhou juga tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berkata, ayo pergi. Saat ini, gedebuk. Keempat tetua Gunung Li berlutut secara bersamaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.